Setelah Long Ge dan Dilong menghantam puluhan ribu lubang hitam, kekuatan serangan mereka meningkat lagi. Karena setelah menciptakan puluhan ribu lubang hitam, setelah melakukan puluhan ribu jurus pamungkas, dan setelah menghabiskan kekuatan alam semesta dan kekuatan spiritual berulang kali, kekuatan spiritual Long Ge dan Dilong ditingkatkan lagi, dan kemudian mental mereka. Kekuatan-kekuatan ruang dan waktu yang mereka kendalikan juga meningkat. Yang terpenting adalah kekuatan waktu dan ruang yang dikendalikan oleh kekuatan mental mereka menjadi lebih kental, dan kekuatan mereka jauh lebih besar dari sebelumnya. Ternyata Long Ge dan Dilong memperkirakan 90% energi mereka akan terbuang sia-sia dengan menggali lubang hitam, dan hanya 10% energi mereka yang akan digunakan untuk mengebor lubang tersebut. Kekuatan waktu dan kekuatan ruang. Setiap kali mereka menggunakan kekuatan setelah bergerak, mereka dapat menggunakan lebih dari 60% energinya untuk membuat lubang, yang berarti efisiensi serangan mereka meningkat 6 kali lipat. Sekarang, Long Ge bisa menabrak lubang hitam 18 kali sekaligus, dan Dilong juga bisa memukul lubang hitam 15 kali sekaligus. Ini merupakan peningkatan kekuatan meskipun kekuatan kosmik mereka secara keseluruhan belum banyak meningkat, dalam hal kondensasi mental kekuatan, tetapi mereka telah membuat terlalu banyak kemajuan. Dengan kata lain, di masa lalu, Long Ge dan Dilong dapat menggunakan jurus pamungkasnya 3 kali berturut-turut, yang akan menghabiskan kekuatan alam semesta dan kekuatan spiritual mereka. Namun sekarang, mereka juga dapat menggunakan jurus pamungkasnya sekitar 18 kali. Ini adalah energi. Alasan konsentrasinya adalah ketika mereka menggunakan jurus pamungkas yang sama, energi yang dikonsumsi akan sangat berkurang. Demikian pula, Long Ge dan yang lainnya menciptakan puluhan ribu lubang hitam, tetapi hal ini mengakibatkan semakin banyak Kaisar Naga di Aula Kaisar Naga. Di langit di atas Aula Kaisar Naga, terdapat puluhan ribu lubang hitam berbentuk pintu. Lubang hitam ini semuanya mengarah ke seluruh alam semesta yang diciptakan oleh Long Ge dan yang lainnya, dan kemudian biarkan Kaisar Naga itu datang ke Aula Raja Naganya. Pada awalnya, setelah Kaisar Naga tiba, Long Ge harus secara pribadi menerima Kaisar Naga dan memberitahu mereka mengapa mereka diizinkan memasuki seluruh alam semesta mereka. Namun, seiring semakin banyaknya Kaisar Naga yang datang, Long Ge tidak menerima mereka tidak ada waktu untuk menjelaskan, jadi mintalah Kaisar Naga lainnya untuk mengundang mereka ke Aula Kaisar Naga untuk menikmati makanan lezat. Aula Raja Naga saat ini. Puluhan ribu Raja Naga sedang duduk mengelilingi meja yang penuh dengan makanan lezat, menikmati makanan mewah, minum anggur berkualitas, dan mengobrol santai. Mereka sudah lama tidak berkumpul seperti ini, karena kecuali Raja Naga, mereka sangat bahagia. Yang lain tidak pantas duduk di samping mereka. Adapun para Master Presbyterian yang awalnya menjaga Aula Raja Naga. Setelah melihat begitu banyak Raja Naga berkumpul, mereka terkejut. Namun, mereka tetap berpegang pada postingan aslinya dan tidak berani membiarkan kekuatan mental mereka terdeteksi secara acak. Jika tidak, akan buruk jika mereka membuat marah Raja Naga. Di meja utama tempat Long Ge duduk, di sebelahnya duduk Long Er, 3842 dan beberapa Kaisar Naga lainnya yang berada di peringkat 10.000 teratas. Jadi, duduk di sana hanya ada 10 orang di meja ini, karena Long Ge dan yang lainnya tidak membuat lubang secara berurutan. Mereka juga tidak tahu bidang alam semesta mana yang akan mereka gali selanjutnya. Saudara Long, menurutmu kapan Xiao Long Ge dan yang lainnya akan mampu mengembalikan lubang hitam ke seluruh alam semestamu? 3842 bertanya, sudah ada puluhan ribu Kaisar Naga di Aula Kaisar Naga. Jika ini terus berlanjut, tidak akan lama lagi Kaisar Naga Istana Kekaisaran akan penuh sesak. Haha, jangan khawatir, Aula Raja Naga dapat menampung 1 juta orang yang mengadakan perjamuan pada saat yang sama. Tidak perlu khawatir Xiao Long Ge dan yang lainnya menggali lubang sekarang, dan kekuatan serangan mereka juga telah ditingkatkan sekarang, dan mereka hanya membuang sedikit tenaga saat menggali lubang, kata Long Ge sambil tersenyum. Kalau begitu tidak ada cara untuk terus seperti ini. Jika mereka benar-benar tidak beruntung dan menabrak lebih dari 1 juta lubang hitam, tetapi masih gagal untuk kembali ke alam semesta asli, bukankah Aula Raja Nagamu akan penuh? Tanya Long Er dengan cemberut. Haha, jika Istana Raja Nagaku penuh, kami akan mengadakan perjamuan di Istana Raja Naga kami untuk menghibur semua Raja Naga. Aliansi Naga kami sudah lama tidak mengadakan pertemuan seperti itu. Long Ge berkata sambil tersenyum. Oke, karena kamu bersedia menyerahkan makanan dan anggurmu, aku tidak keberatan menikmatinya di sini. Long Er berkata sambil tersenyum. Haha, itu tergantung berapa lama Xiao Long Ge dan yang lainnya menggali lubang. Long Ge tersenyum dan mengangguk. Jadi, selanjutnya, Long Ge dan Dilong terus menggali lubang. Mereka bertanggung jawab menggali lubang, sementara Huohu meluangkan waktu untuk berlatih. Sementara Long Ge dan Dilong mengalami kemajuan, Huohu juga terus membuat kemajuan. Dengan cara ini,
setelah Long Ge dan yang lainnya mengebor lebih dari 1 juta lubang hitam, 1 tahun telah berlalu. Selama tahun ini, jangkauan deteksi kekuatan mental Long Ge, Huowu, dan Dilong dapat dikendalikan oleh kekuatan mental mereka. Kekuatan ruang dan waktu telah meningkat pesat. Kekuatan spiritual Long Ge dan Huowu dapat mengendalikan kekuatan ruang dan waktu dalam radius 660.000 mil-mil. Kekuatan ruang dan waktu, jangkauan deteksi kekuatan mental Long Ge dan Huowu telah meningkat hingga radius 760.000 mil, dan jangkauan deteksi kekuatan mental Dilong juga telah mencapai radius 730.000 mil. Kekuatan ketika jangkauan deteksi mencapai radius 800.000 mil, ini adalah waktu terbaik bagi mereka untuk mencapai Kaisar Yu tingkat ke-8. Namun, diperkirakan akan memakan waktu beberapa tahun untuk meningkatkan kekuatan mental hingga radius 800.000 mil. Tapi sekarang Long Ge dan yang lainnya sudah sangat kuat. Pada tahun lalu, Istana Kaisar Naga Dalongge juga telah menerima lebih dari 1 juta Kaisar Naga. Aula Kaisar Naga sekarang penuh dengan orang, dan mereka semua bersiap untuk mengadakan perjamuan di Istana Kaisar Naga. Di Istana Kaisar Naga, istana, ketika ahli tingkat Yu Huang biasa melihat begitu banyak Raja Naga, akankah mereka takut setengah mati jika mereka tidak mengetahui rahasia alam semesta paralel? Namun, setahun setelah Long Ge dan yang lainnya menggali lubang, mereka mencapai seluruh alam semesta aliansi lawan. Aula Raja Naga, meja utama. Hah, Xiao Long Ge dan yang lainnya tidak beruntung. Mereka menabrak lubang hitam ke dalam aliansi lawan. Tampaknya Dragon Cut pembasmi aliansi pasti akan muncul. Aku akan pergi ke sana. Apakah kamu ingin kita pergi ke sana bersama? Long Er bertanya. Tidak, aku bisa pergi ke sana sendirian. Lagi pula ini bukan pertempuran. Long Ke dan aku belum pulih dari luka-luka kami. Oleh karena itu, kami tidak bisa bertarung sama sekali. Jika kamu pergi ke sana, kamu akan membiarkan dia memanggil Raja Naga untuk membasmi aliansi. Dalam hal ini, itu menjadi deklarasi perang, kata Dalongge. Oke, Kakak Long, hati-hati. Jangan khawatir, potongan naga tidak bisa berbuat apa-apa padaku, kata Dalongge sambil tersenyum. Kemudian dia berteleportasi dan menghilang di meja utama. Dia selalu menggunakan klonnya untuk menangani berbagai hal, tetapi menghadapi Long Kao, menghadapi Master nomor 1 aliansi, dia harus menggunakan jati dirinya untuk bertarung. Di langit berbintang, Long Ge, Huowu, dan Kaisar Naga digantung di depan lubang hitam. Ini diciptakan oleh Kaisar Naga. Haha, lubang hitam lain telah dibuat. Ayo masuk, berharap bisa kembali ke alam semesta kita. Kalau tidak, kita akan terus mengebor lubang, kata Dilong sambil tersenyum. Tunggu sebentar, jangan terburu-buru masuk, karena aku punya firasat buruk sepertinya ada bahaya di lubang hitam ini, kata Long Ge. Bahaya, kekuatan mental kita telah mendeteksinya. Tidak ada bahaya sama sekali dalam radius lebih dari 700.000 mil, kata Dilong kaget. Tidak, ketika saudara Long mengatakan itu berbahaya, itu berarti ada bahaya tertentu. Jika kita tidak dapat mendeteksinya, bukan berarti tidak ada bahaya di depan. Dalam banyak kasus, hanya karena kita tidak dapat mendeteksinya maka itu berbahaya, lebih berbahaya. Huowu berkata dengan serius. Kalau begitu, apakah kita akan masuk atau tidak? Dilong bertanya. Tepat ketika Long Ge mengerutkan kening, aura yang sangat kuat mengalir deras. Aura yang sangat kuat ini secara langsung menyebabkan Long Ge, Huowu, dan Kaisar Naga muncrat. Puff, puff, puff. 3 suap darah muncrat langsung di bawah tekanan kuat dari momentum, dan kemudian, di mata Long Ge dan yang lainnya yang tercengang. Sosok yang mengenakan jubah naga emas gelap muncul di sisi lain lubang hitam, dan penampakan sosok ini ternyata persis sama dengan Long Ge. Tentu saja, penampakannya sedikit lebih lapuk, tapi memang begitu sama seperti Dalong Ge. Matanya dipenuhi haus darah yang tak ada habisnya. Kalian bertiga Yu Huang kecil, apa kalian tidak tahu aturannya? Kalian berani datang ke wilayahku, apakah kalian mencari kematian? Tuan yang berpenampilan seperti Dalong Ge berkata dengan dingin, suaranya sangat dingin dan sangat dingin kuat, dan suara-suara itu saja sepertinya menghantam hati Long Ge dan yang lainnya satu demi satu. Setiap kali dia mengucapkan sepatah kata pun, hati Long Ge dan yang lainnya sepertinya berdebar sekali. Kemudian, setelah dia selesai berbicara, Long Ge dan yang lainnya tidak dapat menahan kata-kata itu lagi dan mengeluarkan seteguk darah yang panjang lagi. Puff-puff-puff saat darah muncrat, Long Ge dan yang lainnya terkejut. Tuan macam apa pihak lain itu? Momentumnya saja sudah cukup untuk melukai mereka. Keadaan mereka saat ini dapat tetap berada di level ke-10 Yu Huang. Kekuatan tempur seperti itu bahkan dapat menahan momentum lawan. Tidak dapat menahannya, perisai pertahanan warna-warni yang dipasang oleh Huowu tampaknya sia-sia, dan setiap kata dari lawan seperti jurus pamungkas Yu Huang tingkat 10 tingkat menengah,
menyebabkan mereka mengalami cedera internal dan eksternal langsung serangan momentum dan kata-kata, lawan bahkan sebelum mereka mengambil tindakan, Long Ge dan yang lainnya sudah terluka parah. Itu terlalu menakutkan. Jika lawan seperti itu mengucapkan beberapa patah kata lagi, mereka akan jatuh. Lawan seperti itu seharusnya sekuat kakak Long, kan? Long Ge dan yang lainnya berpikir dalam hati mereka, tapi mereka bahkan tidak bisa mengirimkan suara, seolah-olah ruang di sekitarnya telah dibatasi oleh master yang terlihat persis seperti itu. Seperti Big Long Ge Life, dalam kisaran ini, tampaknya Long Ge dan yang lainnya hanya dapat berbicara, tidak dapat berteleportasi atau mengirimkan suara. Bahkan kekuatan waktu dan ruang di sekitar mereka tidak dapat dikendalikan oleh Long Ge dan yang lainnya, dan kekuatan mental serta kekuatan alam semesta juga telah dikendalikan, terbatas. Di dalam tubuh mereka, mereka tidak dapat dilepaskan keluar tubuh mereka. Itu terlalu kuat. Lawan seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh Long Ge dan yang lainnya. Hanya satu nafas dari lawan sudah cukup untuk membuat mereka jatuh. Long Ge dan mereka bertiga saling memandang. Mereka tahu jika tidak terjadi apa-apa, mereka akan mati di sini. Namun, saat Long Ge dan yang lainnya merasa putus asa, aura lembut menyelimuti mereka dan memantulkan aura kuat di sisi berlawanan, mengubahnya menjadi aura yang setara. Long Ge, mereka tidak mengetahui perjanjian kita, jadi tidak masalah jika mereka melanggar aturan. Sebuah suara lembut berkata, dan kemudian sosok yang mengenakan jubah naga emas muncul di depan Long Ge dan yang lainnya. Sosok itu adalah Da Long Ge. Saudara Long, Long Ge dan yang lainnya berkata dengan penuh semangat. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa mereka akan dapat melihat Big Long Ge dalam keadaan seperti itu. Haha, ini aku. Pengalamanmu selama bertahun-tahun cukup bagus, dan kamu telah mencapai level ini sekarang. Tapi sekarang bukan waktunya untuk bicara. Aku ingin berbicara dengan teman lamaku, kata Da Long Ge sambil tersenyum, dan lalu melihat setelah menyapu Long Ge dan yang lainnya. Long Ge dan yang lainnya segera pulih dari luka serius yang disebabkan oleh aura dan kata-kata Long Ge, dan tidak lagi mengalami luka apapun. Hah, Long Ge, itu kamu, kata sosok berjubah naga emas gelap di seberangnya, dengan semangat juang yang kuat di matanya. Tentu saja ini aku, Long Kao. Kita sudah sekitar 10 miliar tahun tidak bertemu, kan? Da Long Ge berkata sambil tersenyum. Ya, sudah 10 miliar tahun. Dalam pertempuran 10 miliar tahun yang lalu, kami berdua terluka, dan kami terluka parah. Kami awalnya mengira akan membutuhkan 100 miliar tahun untuk menyembuhkan luka kami, tapi, 10 miliar tahun ini telah berlalu, sepertinya lukaku hampir pulih, dan kamu sepertinya juga sama, kata Long Kao dengan senyum dingin di wajahnya. Ya, bersiaplah untuk pengobatan. Masih ada hampir 10.000 tahun. 10.000 tahun adalah waktu yang singkat. Setelah 10.000 tahun, maukah Anda melancarkan perang skala penuh? Da Long Ge bertanya. Tentu saja, aku tidak puas dengan status quo sepertimu. Aku ingin menerobos dunia ini, jadi aku harus membasmi kalian semua. Haha, jika kamu ingin membasmi kami, kamu masih perlu melihat apakah aku setuju, kata Da Long Ge sambil tersenyum. 10 miliar tahun yang lalu, kekuatan kita sama. 10 miliar tahun kemudian, saya tidak percaya kekuatan kita masih sama. Tapi kali ini, Anda pasti akan jatuh, karena saya telah mengembangkan trik unik, berkata sambil tersenyum dingin. Trik, aku menantikannya. Adakah trik yang bisa membuatku jatuh? Kurasa aku bisa melihatnya dalam 10.000 tahun. Da Long Ge bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, setelah 10.000 tahun. Kamu pasti akan melihatnya. Saat kamu melihatnya, inilah saatnya kamu jatuh. Long Kao berkata, lalu mengalihkan perhatiannya ke Long Ge dan yang lainnya. Apa yang terjadi? Ketiga orang ini, haha, apa kamu tidak mengenali salah satu dari mereka yang mirip dengan kita? Kata Da Long Ge sambil tersenyum. Ya, ada orang yang mirip dengan kita. Kamu pasti mengenalnya, tapi dia tidak mengingatmu, karena kamu membasminya 10 miliar tahun yang lalu, meninggalkan dia hanya dengan sebagian jiwanya, dan dia hanya bisa berkultivasi lagi dari alam semesta kecil dantian. Setelah mendengar kata-kata seperti itu, Long Ge dan yang lainnya langsung terkejut, terutama Long Ge yang sangat terkejut. 100 tahun yang lalu, aku dibasmi oleh naga di seberangnya, dan hanya sebagian dari jiwaku yang tersisa. Lalu aku berlatih di alam semesta dantian dan kembali ke alam semesta. Long Ge berpikir dalam benaknya bahwa dia bukanlah seorang idiot. Dari percakapan kedua pihak, dia sudah bisa menebak sebagian besarnya. Oh, dia adalah salah satu dari banyak raja naga yang kubasmi 10 miliar tahun yang lalu. Long Ge bertanya sambil mencibir. Ya, 10 miliar tahun yang lalu, Anda membasmi banyak kaisar naga, dan saya juga membasmi banyak kaisar naga di aliansi Anda. Beberapa kaisar naga mati dan menghilang begitu saja, dan kemudian kaisar naga baru dipilih dari Dewan Tetua. Namun,
Raja Naga yang asli tidak akan jatuh. Mereka akan berlatih lagi dan menjadi Raja Naga lagi. Inilah yang terjadi pada Long Ge kecil ini. Di bawah pelatihanku, dia akan menjadi Raja Naga dan menjadi master seperti kita. Mendengar kata-kata seperti itu, Long Ge sangat terkejut, dan Long Ge benar-benar menempatkanku pada level yang begitu tinggi, dan mengizinkanku berlatih lagi dari Yu Huang yang terbasmi, dan membuatku menjadi Raja Naga, dan untuk tumbuh menjadi master seperti sekuat mereka. Bisakah saya mencapai level mereka dalam kultivasi? Hanya dia, 10 miliar tahun yang lalu, aku bisa membasminya secara instan. 10 miliar tahun kemudian, aku tidak perlu melakukan apapun. Aku bisa menghancurkannya hanya dengan momentumku. Mengapa dia tumbuh menjadi Raja Naga? Kenapa dia tumbuh menjadi Raja Naga? Seorang master sekuat kita, Long Kao mencibir. Haha, bukankah masih 10.000 tahun lagi? Dalam 10.000 tahun, seberapa jauh mereka bisa tumbuh, dan seberapa jauh Xiao Longge bisa tumbuh? Tahukah kamu? Da Longge berkata sambil tersenyum. Saya tidak tahu berapa miliar yang ada Master Yu Huang tingkat ke-7. Saya memiliki 100 miliar di bawah Kaisar Naga saja. Masing-masing dari mereka dapat membasmi mereka dalam sekejap. Siapa yang mereka hitung? Ejek dengan nada menghina. Haha, kalau begitu kamu tidak mempedulikannya, jadi aku akan membawanya pergi. Da Longge bertanya sambil tersenyum. Jika kamu ingin mengambilnya, aku ingin melihat seberapa besar kekuatanmu telah pulih. Long Qi mencibir, lalu dia mengambil tindakan. Dia mengangkat telapak tangannya, yang sepertinya sangat lambat, tapi sepertinya juga begitu sangat cepat, dan sepertinya sangat panjang. Namun dalam sekejap, seberkas cahaya hitam menyerang menembus ruang dan waktu. Haha, biarkan aku menunjukkan kekuatanku. Da Longge berkata sambil tersenyum, dan perlahan tapi cepat mengangkat tangannya, dan seberkas cahaya putih membombardir, bertabrakan dengan pemboman sinar hitam Longcut. Boom ledakan dahsyat hanya terjadi sesaat. Tiba-tiba, lubang hitam muncul di jarak sekitar ribuan mil. Lubang hitam dengan radius 10.000 mil, kekuatan macam apa ini? Longge dan yang lainnya sangat terkejut. Anda harus tahu bahwa Longge dan Dilong berusaha sekuat tenaga, dan mereka hanya meledakkan lubang hitam radiusnya kurang dari 10 meter. Ia memiliki radius ribuan mil. Lubang hitam, seberapa kuatkah itu? Kekuatan semacam ini ribuan kali lipat dari Longge dan yang lainnya. Meskipun terdapat lubang hitam dengan radius ribuan mil, ruang di sekitar tubuh Longke dan Da Longge sangat stabil. Longge dan yang lainnya berada dalam lingkup Da Longge, dan tentu saja mereka berada di dalamnya situasi yang sangat stabil. Kamu memang siap untuk pulih, dan kekuatanmu telah meningkat hampir sama dengan milikku. Tapi itu hanya ujian sekarang. Itu hanya menggunakan 1/10 dari kekuatanku. Kuharap kamu tidak akan mengecewakanku setelahnya. Saya pulih dari cedera saya. Long kata sambil mencibir. Jangan khawatir, setelah 10.000 tahun, aku berjanji akan melawanmu dengan seluruh kekuatanku, dan aku akan melihat apa jurus spesialmu. Terlebih lagi, aku juga akan membawa Xiao Longge ini bersamaku agar kamu bisa melihat kekuatannya. Kata Da Longge sambil tersenyum. Oke, sampai jumpa 10.000 tahun lagi. Longge berkata dengan dingin, dan kemudian dengan lambaian tangannya, semua lubang hitam dengan radius ribuan mil menghilang, bahkan lubang hitam yang awalnya dimiliki Longge dan yang lainnya pukulannya juga hilang. Tentu saja, Long Kao juga berteleportasi dan menghilang. Pupil Da Longge mengecil saat melihat pemandangan seperti itu. Longke, dia sudah sedikit lebih baik dariku, pikir Da Longge dalam hatinya. Setelah beberapa saat yang mengejutkan, Da Longge kembali normal, lalu memandang Longge dan yang lainnya sambil tersenyum, dan berkata dengan lembut, saya tahu Anda memiliki banyak pertanyaan untuk ditanyakan kepada saya. Anda dapat menanyakan pertanyaan ini setelah Anda kembali ke alam semesta Anda. Seluruh alam semestaku, Longge bertanya dengan heran. Ya, kata Da Longge sambil tersenyum, lalu melambaikan tangannya, memimpin Longge dan yang lainnya berteleportasi dan menghilang ke langit berbintang di seluruh alam semesta. Ketika Da Longge muncul lagi bersama Longge dan yang lainnya, mereka telah kembali ke seluruh alam semesta Da Longge dan kembali ke Aula Kaisar Naga di Istana Kaisar Naga Bintang Kaisar. Longge dan yang lainnya menemukan bahwa langit berbintang di depan mereka telah menghilang. Ketika muncul kembali, mereka menemukan bahwa mereka berada di depan Aula Kaisar Naga. Longge dan yang lainnya melihat pemandangan itu mengejutkan, mereka ada lebih dari 1 juta orang yang terlihat persis sama. Raja Naga sedang menikmati jamuan makan mewah. Longge dan yang lainnya terkejut. Setelah melihat lebih dari 1 juta Kaisar Naga yang tampak persis seperti Da Longge, dan dia bisa merasakan aura masing-masing Kaisar Naga sangat kuat, meskipun mereka sudah menjadi dia dengan sengaja menekannya, tetapi aura kuat yang terkubur di tulangnya masih keluar tanpa sadar, seperti orang superior, bahkan jika dia tidak berbicara, dia akan tetap memancarkan keagungan yang seharusnya dia miliki.
Dalongge melihat ekspresi terkejut Longge dan yang lainnya dan tidak mengatakan apa-apa. Dia menunggu Longge dan yang lainnya mengajukan pertanyaan kepadanya. Namun, sebelum Longge dan yang lainnya dapat mengajukan pertanyaan, beberapa kaisar naga duduk di sana meja utama memimpin. Saudara Long, apakah ini Xiao Longge dan orang lain yang kamu latih? Long Er bertanya sambil tersenyum. Ya, Kaisar Naga tersenyum, lalu memberi isyarat kepada Xiao Longge dan yang lainnya untuk duduk. Xiao Longge, Xiao Huwu, dan Dilong, datang dan duduk. Makanlah dulu, lalu katakan apa yang kamu inginkan, bertanya, keluar. Oke, Longge mengangguk. Bagaimanapun, mereka telah melihat sebagian dunia. Meskipun pemandangan yang mengejutkan itu menakutkan, mereka tetap duduk dengan tenang. Huowu dan Dilong juga duduk, dan Kaisar Naga di meja lain bisa duduk di meja utama ketika mereka melihat Longge. Saya merasa sedikit terkejut. Anda harus tahu bahwa orang-orang yang duduk di meja utama semuanya adalah Kaisar Naga yang berada di peringkat 10.000 teratas, yang mewakili identitas dan status. Melihat Longge dan yang lainnya duduk, Dalongge tersenyum bahagia dan berkata, "Oke. Selamat atas keberhasilan pelatihanmu sejak kamu pergi ke Siulong Star. Sekarang jika kamu memiliki pertanyaan, tanyakan saja." Ya, Longge mengangguk, lalu memilah-milah pikirannya, karena pikirannya tidak jelas. Dia akan menanyakan banyak pertanyaan tidak berguna, untuk orang seperti Dalongge yang memiliki waktu berharga. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini membosankan. Setelah berpikir sejenak, Longge akhirnya bertanya Saudara Long, saat kita pergi berlatih Dragon Star, apakah Anda yang mengatur semua proses itu? Haha, aku hampir mengaturnya. Persyaratan minimumku untukmu adalah mengalahkan 3 bersaudara Kaisar Pembasmi Naga di Bintang Budidaya Naga, dan kemudian kembali ke Bintang Kaisar. Namun, tampaknya kamu melakukan pekerjaan yang lebih baik dan benar-benar memaksa Kaisar Pembasmi Naga untuk meledakkan dirinya sendiri. Dalongge berkata sambil tersenyum. Lubang hitam yang tercipta setelah itu. Bisakah Saudara Long menebaknya? Saya tidak bisa menebaknya, tapi saya juga ingin melihat bagaimana Anda pergi ke alam semesta lain di masa depan, kata Dalongge sambil tersenyum. Pasukan Yu Huang itu datang untuk memburu kita, dan koordinat posisi telah ditentukan pada kita. Apakah Anda yang mengaturnya? Saudara Longge bertanya. Saudara Long yang mengaturnya, tapi aku yang melakukannya. Kamu adalah tentara Yu Huang yang membasmiku di seluruh alam semestaku. Maaf, siapa namamu? Longge bertanya sambil tersenyum malu. Haha, tidak ada yang perlu dipermalukan. Para pembasmi yang tersembunyi dari sampah itu akan mati ketika mereka mati. Kamu bertanya padaku siapa namaku? Tentu saja namaku Longge. Kak Long. Ya, semua tamu perjamuan yang hadir terlihat persis seperti Kakak Long. Nama mereka semua disebut Longge, 3842 menambahkan. Begitu banyak lagu naga. Apakah semuanya Kaisar Naga? Dilong bertanya. Ya, semua orang adalah Raja Naga, kata Dalongge sambil tersenyum. Dengan begitu banyak Raja Naga, apakah itu berarti ada begitu banyak alam di seluruh alam semesta? Tanya Dilong. Ya, Raja Naga di sini adalah penguasa setiap domain di alam semesta, tapi ada lebih dari 1 juta domain di alam semesta. Ada berapa? Tanya Longge. Total 200 miliar domain alam semesta, kata Dalongge sambil tersenyum. His Longge dan yang lainnya menghirup udara. Ada 200 miliar domain alam semesta, yang berarti ada 200 miliar Raja Naga. Ada begitu banyak master di setiap domain alam semesta. Berapa banyak master kuat yang ada di 200 miliar domain alam semesta? Omong-omong, saya akan bercerita tentang situasi 200 miliar domain alam semesta, kata Dalongge. Ya, Longge dan yang lainnya mengangguk, lalu memandang Dalongge dengan serius. 200 miliar domain alam semesta berkembang secara paralel pada awalnya, tetapi 100 miliar tahun yang lalu, 200 miliar domain alam semesta memiliki master yang dapat menerobos domain alam semesta, dan kemudian 200 miliar domain alam semesta dimulai. Setelah beberapa pertukaran dan sekitar beberapa triliun, seiring semakin banyak master yang menerobos alam semesta, perang pun terjadi antar alam semesta, kata Dalongge, lalu menyesap anggur. Saat ini, tidak ada yang mengganggu Dalongge. Kami para Raja Naga tentunya adalah manusia pertama di setiap alam semesta yang mampu menciptakan lubang hitam, dan kami juga merupakan master terkuat di setiap alam semesta. Oleh karena itu, kami memimpin para master di setiap alam semesta untuk melakukan kompetisi antar alam semesta. Huru-hara, suatu hari tiba-tiba, karena kematian Raja Naga, karena detail kecil, karena rahasia yang mengejutkan, 200 miliar domain alam semesta kita secara langsung terbagi menjadi 2 sisi. Secara kebetulan, setiap ada 100 miliar alam semesta masing-masing pihak, kata Dalongge. Rahasia apa itu? Longge mau tidak mau bertanya. Rahasia itu bukanlah sesuatu yang bisa kamu ketahui sekarang,
dan bahkan Raja Naga yang berada di peringkat di bawah 10.000 teratas tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Oh, kalau begitu, mengapa Raja Naga bisa jatuh? Setelah dia jatuh, apakah dia akan menghilang selamanya? Jika dia menghilang, bukankah kekuatan kedua belah pihak akan menjadi tidak seimbang? Long Ge bertanya. Kematian Raja Naga bukanlah penghilangan yang sebenarnya, karena Raja Naga begitu kuat sehingga tidak bisa menghilang. Oleh karena itu, mereka hanya bisa diledakkan menjadi pecahan jiwa dan kemudian berlatih lagi hingga mencapai level aslinya. Semua naga The Kaisar dapat berkultivasi ke tingkat semula. Ini hanya masalah waktu, sama seperti Anda. Da Longge berkata, jadi, tidak peduli berapa banyak Kaisar Naga yang jatuh, mereka selalu dapat berkultivasi kembali setelah perang usai masih 1 lawan 1. Karena Raja Naga telah jatuh, apakah pihak lain untuk sementara lebih unggul? Mengapa tidak membasmi pihak lain sekaligus? Dilong bertanya. Haha, ada 100 miliar domain alam semesta di setiap sisi. 100 miliar Raja Naga, dan di awal perang, kekuatan masing-masing Raja Naga hampir sama. Karena satu Raja Naga jatuh di satu sisi, sisi lainnya dari tentu saja, satu Kaisar Naga juga akan jatuh. Dengan cara ini, kekuatan kedua belah pihak masih hampir sama. Bahkan jika satu pihak kehilangan 100 lebih, apa artinya bagi 100 miliar master tingkat Yu Huang? Kata Da Longge, sambil tersenyum. Dilong juga memikirkannya, untuk 100 miliar. Kematian 100 Raja Naga sepertinya tidak mengubah apapun. Lalu mengapa kekuatan kedua belah pihak didistribusikan secara merata? Huo Hu bertanya. Ini adalah karakter Kaisar Naga di kedua sisi. 100 miliar Kaisar Naga di sisi lain lebih haus darah dan kejam, sedangkan 100 miliar Kaisar Naga di pihak kita relatif lembut dan damai. Da Longge menjawab sebuah pernyataan yang meremehkan, seolah-olah ada beberapa rahasia yang terlibat dalam perpecahan ini, tetapi karena Da Longge tidak memberitahu mereka, Huo Hu tidak cukup bodoh untuk terus bertanya. Dia hanya mengangguk dan memikirkannya sendiri. Berapa lama perang berlangsung? Long Ge bertanya. Sejak 100 miliar tahun yang lalu, peperangan telah berlangsung. Kadang-kadang, pertempuran skala kecil akan terjadi, dan terkadang pertempuran skala besar akan terjadi. Seiring berjalannya waktu, di setiap pertempuran, selalu ada Raja Naga yang kuat yang menjadi semakin kuat. Kuat, jadi ada kesenjangan kekuatan antara Raja Naga, dan ada peringkat. Misalnya, setelah 100 juta tahun bertarung, kekuatan 1000 Raja Naga di pihak kita sudah sangat jelas satu sama lain, menurut peringkat, dari peringkat pertama hingga peringkat 100, kata Da Longge. Saudara Long, di mana peringkatmu? Dilong bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku peringkat nomor 1. Da Longge tersenyum dengan tenang. Longge dan yang lainnya langsung terkejut. Peringkat pertama dalam kekuatan tempur di antara 100 miliar Raja Naga, kekuatan macam apa itu? Tapi setelah memikirkannya, Longge dan yang lainnya mengerti mengapa semua orang begitu menghormati Da Longge. Semua orang memanggil Da Longge Brotherlong, hanya karena Da Longge adalah yang paling kuat di antara mereka semua. Aku peringkat kedua, Long Er berkata sambil tersenyum. Longge dan yang lainnya segera memandang mereka dengan hormat, karena Longge dan yang lainnya bahkan tidak memiliki kekuatan terakhir dari Raja Naga. Kaisar Naga di meja utama semuanya memberitahu peringkat mereka. Longge dan yang lainnya menemukan bahwa mereka semua berada di peringkat 10.000 teratas, dan hanya beberapa lusin yang datang cukup. Longge dan yang lainnya terkejut. Bagaimana dengan Raja Naga yang menempati peringkat terakhir? Longge bertanya. Peringkat terakhir, haha, bukankah itu kamu? Kamu adalah Raja Naga yang jatuh. Kamu sedang berlatih sekarang dan bekerja keras untuk memulihkan kekuatanmu, kata Da Longge sambil tersenyum. Aku juga seorang Raja Naga. Longge berkata dengan terkejut. Meskipun dia terkejut, dia tidak terkejut, karena namanya adalah Longge, dan semua Raja Naga dipanggil Longge itu, dia masih sedikit terkejut. Ya, dan peringkat awalmu tidak rendah, kamu harus berada di peringkat nomor 10.000, kata Da Longge sambil tersenyum. Oh lalu, bagaimana aku bisa mati? Siapa yang membasmiku? Haha, sebenarnya sudah kubilang sebelumnya, kamu juga pernah melihat orang yang membasmimu sampai mati, kata Da Longge sambil tersenyum. Apakah Kaisar Naga yang mengenakan jubah naga emas gelap? Ya, 10 miliar tahun yang lalu, dia membasmimu, lalu dia dan aku bertempur, dan kedua belah pihak menderita kerugian. Perang itu akhirnya berakhir, dan selama 10 miliar tahun ini, kamu telah berlatih, kemudian secara bertahap mendapatkan kembali kekuatanmu, kata Longge. Jika dia bisa membasmiku sampai mati, maka dia pasti sangat kuat. Mampu terikat dengan kakak Long yang nomor 1 berarti kekuatannya mendekati puncak di semua alam semesta. Dia membasmiku 10 miliar tahun, berapa banyak reinkarnasi yang telah saya lalui dalam 10 miliar tahun ini. Setidaknya dalam kesan saya, waktu kultivasi saya dalam kehidupan ini masih sangat singkat,
yang berarti ada terlalu banyak reinkarnasi di masa lalu. Long Ge menghela nafas. Ya, kamu diledakkan hingga hanya sebagian kecil dari jiwamu yang tersisa. Setelah 10 miliar tahun, sudah sangat bagus untuk bisa pulih ke levelmu saat ini. Beberapa kaisar naga yang terluka parah bahkan mungkin membutuhkan 1 triliun tahun. Baru setelah itu dia berkultivasi kembali ke kekuatan aslinya, kata Dalongge. Mereka yang belum jatuh bisa terus berlatih. Mereka yang sudah jatuh akan membutuhkan waktu puluhan miliar tahun untuk mendapatkan kembali kekuatannya. Pantas saja mereka yang belum jatuh lebih kuat. Longge mengangguk dan berkata, lalu menatap Dalongge, Kakak Long, apakah kamu pernah jatuh? Aku, kilatan kesepian melintas di mata Dalongge, dan kemudian kesepian itu segera hilang. Dalongge melanjutkan, aku pernah jatuh sekali, tapi kejadewa itu lebih awal darimu. Pengalaman itu bersamamu, mirip, tapi kejadewa itu membuatku. Saya tidak akan membicarakannya sejak musim gugur itu. Saya bersumpah tidak akan jatuh lagi, jadi saya berlatih lebih keras, dan kemudian saya tidak pernah jatuh lagi. Dengan kata lain, saya hanya jatuh sekali dalam 100 miliar tahun, jadi saya punya banyak waktu untuk berlatih penguasa aliansi naga dan pemimpin aliansi naga. Melihat Dalongge berbicara dengan bangga, Longge dan yang lainnya kagum, tetapi Longge masih mengungkapkan keraguannya, Saudara Long, apa maksudmu dengan aliansi naga? Oh, ngomong-ngomong, aku lupa memberitahumu bahwa 200 miliar alam semesta kita dibagi menjadi 2 aliansi. Aliansi kita disebut Aliansi Naga, dan aku adalah pemimpin Aliansi Naga ini, kata Dalongge sambil tersenyum. Bagaimana dengan aliansi pihak lain? Huohu bertanya. Aliansi lawan disebut Aliansi Pembasmi karena lebih haus darah, dan orang yang baru saja Anda temui adalah pemimpin Aliansi Pembasmi, Long Kao, Naga Manusia Naga. Pemotongan orang. Ketika Dalongge menyebutkan nama pemimpin aliansi pembasmi, Longge, ekspresi para raja naga di sekitarnya berubah. Tampaknya Longge telah memberi mereka kenangan yang mengerikan, tetapi setelah melihat Dalongge di samping mereka, mereka dengan cepat menghilang dari ketakutan mereka, mata. Saudara Long, pemimpin aliansi naga, basmi pemimpin aliansi naga, Long Cut, oh. Saya mengerti. Huohu mengangguk dan berkata. Yah, perang antara dua aliansi kita terus berlanjut, dan saat aku menjadi semakin kuat, pemimpin aliansi pembasmi di sisi berlawanan juga semakin kuat. Kekuatannya sama dengan milikku. Dalam perang 10 miliar tahun yang lalu, dia dan saya sama-sama terluka dalam pertempuran, dan lukanya serius. Saya awalnya mengira akan membutuhkan 100 miliar tahun untuk memperbaiki luka tersebut, tetapi dalam proses penyembuhan, kami berdua membuat kemajuan penyembuhan dipersingkat dari 100 miliar tahun menjadi 10 miliar tahun, kata Dalongge. Bukankah itu berarti kita sudah sampai? Longge bertanya. Bukannya kita sudah sampai, tapi kita siap untuk tiba. Dalam 10.000 tahun, luka kita mungkin akan sembuh. Saat itu, perang aliansi lagi akan terjadi. Kamu melihatnya saat aku bertarung dengan Long Gao barusan. Lama dia memang memiliki kekuatan yang luar biasa. Kekuatan ini tidak kalah dengan milikku, dan kekuatan ini sangat kuat, jauh melebihi banyak Raja Naga. Oleh karena itu, dalam perang aliansi berikutnya, kita dapat menentukan hasil dari kedua aliansi, kata Longge. Dalongge mengatakan ini, dan Long Er di sebelahnya tidak keberatan, karena dia tahu jarak antara dia dan Dalongge masih belum pulih dari luka-lukanya. Jika luka Dalongge disembuhkan, betapa kuatnya dia, pemimpin aliansi pembasmian pihak lain, Long Kao, juga sangat kuat jika Dalongge kalah dari Longge, maka aliansi naga mungkin hancur. Di sisi lain, jika Dalongge mengalahkan Longge, aliansi pembasmi pihak lain juga mungkin hancur dapat menentukan nasib masa depan 200 miliar domain alam semesta. 10.000 tahun lagi, apa yang bisa kita lakukan dalam 10.000 tahun? Longge bertanya pada dirinya sendiri. Dalam 10.000 tahun, Anda dapat berlatih secepat mungkin, dan berlatih untuk memulihkan kekuatan asli Anda, bahkan melampaui level awal Anda. Saya melihat Anda, dan saya berharap selama perang aliansi, Anda dapat mencapai keadaan kita saat ini, bahkan melampaui sebagian besar dari kita. Raja Naga akan menjadi kekuatan baru dalam aliansi kita, kata Dalongge sambil melihat ke arah Longge. Saya akan bekerja keras. Jika saya bekerja keras, bisakah saya menjadi master seperti tanya kakak Long? Hahaha, para Raja Naga di sebelahnya semua tertawa. Menjadi master seperti Dalongge sepertinya sebuah lelucon. Dan sudah berapa tahun Longge berlatih? Dalongge hanya jatuh sekali dalam beberapa tahun. Berapa kali Longge jatuh? Tidak mungkin berlatih untuk menjadi master seperti Dalongge. Namun, Dalongge tetap tersenyum dan menghibur Longge bekerja keras. Jika kamu bekerja keras, kamu akan selalu dekat denganku. Ayo. Baiklah, saya pasti akan bekerja keras, kata Longge dengan mata tegas.
Dengan begitu banyak bantuan dan pelatihan yang cermat dari Dalongge, jika dia tidak bekerja keras untuk menjadi master seperti Dalongge, dia masih tidak tahu caranya untuk menghargai apa yang dia miliki di depannya. Segalanya, maka dia benar-benar bodoh. Oke, ayo minum anggur berkualitas dan nikmati makanan lezat. Jika Anda memiliki pertanyaan yang ingin Anda tanyakan, Anda dapat bertanya sebanyak mungkin dan kami akan berusaha sebaik mungkin untuk memberi tahu Anda. Namun setelah menikmati makan malam mewah ini, Anda mungkin akan bergabung tentara Yu Huang. Sudah waktunya rapat pemilihan kapten, kata Dalongge sambil tersenyum. Apakah kita masih akan berpartisipasi dalam konferensi seleksi tentara Yu Huang? Dilong bertanya. Apakah kamu pikir kamu kuat sekarang? Aku bisa mengirim kapten naga yang kuat untuk mengalahkanmu, jadi kamu harus terus bekerja keras, setidaknya sampai Xiao Longge belum menjadi Raja Naga yang asli. Seluruh alam semesta ini terserah padaku untuk bantu dia menyimpannya, dan setelah Xiao Longge menjadi Raja Naga, aku akan mengembalikan seluruh alam semesta yang semula milik Xiao Longge kepadanya, kata Dalongge sambil tersenyum. Baiklah, kita harus berlatih keras. Dilong mengangguk, namun dia tetap mengajukan pertanyaan, jika saya berlatih cukup keras dan cukup serius, bisakah saya menjadi master seperti Anda? Dalongge memandang Dilong dan tersenyum dan berkata, ya. Selama kamu bekerja cukup keras, cukup serius, dan berjuang cukup keras, kamu akan menjadi sekuat yang kamu bayangkan. Perjamuan mewah itu berlangsung selama 3 hari 3 malam. Setelah Longge dan yang lainnya cukup makan dan minum, dan setelah Longge dan yang lainnya menanyakan banyak pertanyaan yang ingin mereka ketahui, pertemuan lebih dari 1 juta Kaisar Naga berakhir. Setelah mengirim lebih dari 1 juta Kaisar Naga dan menyaksikan Kaisar Naga itu memasuki lubang hitam berbentuk pintu satu persatu dan kembali ke seluruh alam semesta tempat mereka semula, seluruh aula Kaisar Naga akhirnya terdiam, dan hanya ada 4 orang Dalongge, Longge, Hu, dan Dilong. Ternyata ada 200 miliar domain alam semesta, begitu banyak Raja Naga, dan begitu banyak Master. Longge menghela nafas. Haha, apakah kamu putus asa? Dalongge bertanya sambil tersenyum. Tidak, melihat begitu banyak master hanya membangkitkan semangat saya yang lebih besar untuk berkultivasi. Saya pasti akan berlatih keras dan berusaha untuk mencapai level Raja Naga sesegera mungkin. Longge berkata dengan tegas. Hal yang sama berlaku untuk kita, kata Dilong sambil melambaikan tinjunya. Dalongge memandang Longge dan yang lainnya dan tersenyum oke. Oke, saya juga berharap Anda bisa bekerja keras untuk berlatih agar level Anda bisa melampaui Yu Huang level 9. Yah, tapi Saudara Long, berapa level di atas puncak Kaisar Yu tingkat 9? Huo bertanya. Kamu tidak perlu tahu terlalu banyak sekarang. Kamu berada di tahap awal level ke-7 Yu Huang. Berlatihlah dengan keras. Ketika kamu mencapai puncak level ke-9 Yu Huang suatu hari nanti, aku akan memberitahumu kapan kamu siap untuk istirahat, lewat. Kata Dalongge. Baiklah, Kakak Long, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kalian harus berpisah untuk sementara waktu. Kalian harus melapor ke tentara Yu Huang kalian masing-masing. Baru setelah kalian berpartisipasi dalam rapat pemilihan kapten tentara Yu Huang dan mengalahkan kapten kalian masing-masing, barulah kalian bisa meninggalkan brigade kalian. Kemudian bebas kendalikan hidupmu di tentara Yu Huang, kata Dalongge. Baiklah, jadi, apakah kita akan berangkat sekarang? Longge bertanya. Ya, Dalongge mengangguk. Saudara Long, bukankah kita perlu membersihkan aula Kaisar Naga? Huo bertanya, dan kemudian melihat ke hampir 100.000 meja perjamuan di seluruh aula Kaisar Naga. Haha, dengan kekuatan Kakak Long, tidak bisakah kamu menjaga aula Raja Naga? Kata Dalongge sambil tersenyum, lalu melambaikan tangannya. Kekuatan mental yang kuat secara langsung mengumpulkan semua meja makan di seluruh aula Raja Naga menjadi sebuah cincin luar angkasa, dan seluruh aula Raja Naga langsung menjadi rapi dan rapi. Sebagai master nomor 1 di seluruh alam semesta, jika kekuatan mental tidak dapat dikendalikan sesuka hati, bagaimana dia bisa dianggap sebagai penguasa nomor 1 di sekitarnya? Ayo pergi. Huo tersenyum. Baiklah, ayo pergi. Aku berharap bisa bertemu denganmu di pertemuan pemilihan kapten lain kali, kata Dalongge sambil tersenyum. Lalu tiba-tiba berteleportasi. Longge dan yang lainnya saling memandang, lalu Longge berkata rapat pemilihan pemimpin pasukan akan diadakan dalam 1 bulan. Ayo. Baiklah, kalau terjadi sesuatu, kami cukup menggunakan alat komunikasi untuk menghubungi Anda, menggunakan ponsel atau komputer kristal. Haha, sebenarnya kita tidak perlu berpisah. Kita baru berpisah saat mendaftar. Kita masih bisa bersama sambil berlatih. Kalau tidak, bagaimana kamu bisa berbagi fisikku yang menantang surga? Lagi pula, kita hanya berpisah sementara selama kompetisi. Dengan kekuatan kita, jika kita ingin berpartisipasi dalam pertemuan pemilihan pemimpin regu, bukankah mudah untuk mengalahkan lawan kita?
Kata Huohu sambil tersenyum. Haha, benar. Ayo daftar secara terpisah dulu, lalu bertemu di aula samping aula Kaisar Naga. Aku yakin Saudara Long akan menyerahkan kediaman kita kepada kita. Kata Long Ge sambil tersenyum. Ya, Huohu mengangguk. Kemudian, Long Ge, Huohu, dan Di Long mencapai pemahaman diam-diam dan berteleportasi. Long Ge ingin berteleportasi ke Istana Kaisar Naga, dan Istana Kaisar Naga berada di dalam Istana Kaisar Naga, jadi Long Ge harus pergi ke tentara Yu Huang cabang klan Naga. Jaraknya paling dekat. Dengan kekuatannya yang kuat saat ini, Long Ge hanya berteleportasi sebentar dan tiba di pintu cabang naga tentara Yu Huang. Bangunan tentara Yu Huang cabang Raja Naga berbentuk seperti pedang raksasa, dan pedang tersebut memancarkan warna emas cemerlang, menunjukkan kekuatan kosmik metalik dari klan Naga, serta keluhuran dan kekuatan mendominasinya. Gedung ini tingginya 10.000 lantai. Setiap lantai memiliki radius ribuan mil dan tinggi ratusan mil. Dimungkinkan untuk berteleportasi di gedung ini, tetapi sebelum berteleportasi, Anda harus memasuki gerbang gedung ini bangunan. Karena perisai pertahanan itu dibuat oleh Kaisar Naga Da Long Ge sendiri, dan kekuatan pertahanannya melebihi puncak tingkat ke-10 Kaisar Yu. Saat menghadapi bangunan menjulang tinggi yang mencapai langit, Long Ge juga menghela nafas, tapi hanya dengan cara inilah dia bisa layak mendapatkan kekuatan mendominasi klan Naga. Di pintu masuk utama lantai pertama gedung ini, sejumlah besar master tingkat Yu Huang keluar masuk, menunjukkan pemandangan yang sibuk. Anda harus tahu bahwa Long Ge juga tahu banyak tentang alam semesta setelah mengalami seluruh alam semesta. Informasi tentang tentara kekaisaran, misalnya, tentara Yu Huang dari klan Naga memiliki total 30 juta. Ini semua adalah master level Yu Huang, dan itu tidak termasuk mereka yang disembunyikan tentu saja penuh dengan orang yang datang dan pergi. Bersamaan dengan para master tingkat Yu Huang yang terbang, Long Ge juga terbang ke gedung cabang. Banyak master tingkat Yu Huang yang mengenal satu sama lain. Mereka saling menyapa, tetapi tidak ada yang secara sembarangan menggunakan kekuatan mental mereka untuk mendeteksi kekuatan lain, karena itu adalah tanda tidak menghormati orang. Oleh karena itu, ketika Long Ge terbang, master level Yu Huang yang masuk dan keluar hanya melihat ke arah Long Ge dan tidak menggunakan kekuatan mental mereka untuk mendeteksi Long Ge hal-hal yang harus mereka lakukan sendiri. Setelah Long Ge terbang, dia sedikit terkejut. Untuk master seperti dia yang begitu terkenal di klan Naga, tidak ada yang mengenalnya. Tetapi jika Anda memikirkan Long Ge, Anda akan mengerti. Klan Naga memiliki 30 juta master tingkat Yu Huang. Siapa yang akan bosan mengingat begitu banyak master? Kaisar alam semesta, yang baru saja bersembunyi. Mereka hanya dikejar oleh master Yu Huang tingkat rendah. Master lain tidak mencoba membasmi Long Ge dan yang lainnya. Adapun Long Ge dan Di Long memenangkan kompetisi seni bela diri Yu Huang yang ke-100. Kejuaraan itu hanyalah kompetisi antara Master Yu Huang level 5 ke bawah. Untuk seorang Master yang telah berlatih selama ratusan juta tahun, siapa yang akan mengingat juara sekecil itu? Kecuali Anda seorang pemimpin skuadron atau bahkan pemimpin kelompok, hanya sedikit orang yang akan mengingat Anda. Setelah memikirkannya, Long Ge menyadari betapa tidak pentingnya dirinya dan tahu bahwa dia harus bekerja keras. Namun, Long Ge bertekad untuk bersinar dalam kompetisi pemilihan kapten. Pertama menangkan pemimpin regu, lalu pemimpin skuadron, dan terakhir pemimpin kelompok, menarik perhatian jutaan orang. Long Ge berpikir dalam benaknya. Saat dia memikirkan hal ini, identitasnya dengan cepat dikonfirmasi oleh komputer kristal di sebelah gerbang, dan kemudian komputer kristal mengirimkan apa yang perlu dilakukan Long Ge ke telepon komunikasi Long Ge, menunjukkan teknologi tinggi dari klan Naga. Ding ding ding. Long Ge mengeluarkan telepon yang berdering dan kemudian melihat pesan di telepon. Anggota Long Ge yang terhormat sebagai anggota baru tentara Yu Huang, yang perlu Anda lakukan sekarang adalah mendaftarkan informasi Anda di kantor pendaftaran anggota Yu Huang di meja depan, dan kemudian sistem akan menemukan tim Anda berdasarkan informasi Anda. Kemudian, Anda harus membayar sejumlah biaya untuk mendapatkan lencana tentara Yu Huang. Setelah Anda memiliki lencana itu, Anda akan tahu apa yang akan Anda lakukan di masa depan. Setelah membaca pesan tersebut, Long Ge berkata sambil tersenyum pada dirinya sendiri, haha. Tanda seru. Daftarkan informasi, bayar biaya, dan terima lencana, sederhana saja. Long Ge tersenyum sambil berjalan menuju meja depan yang tampaknya relatif bebas, tapi letaknya di depan meja depan ini. Antrean masih relatif panjang, dan banyak orang yang memproses beberapa informasi tentang pasukan Yu Huang. Ada yang menerima tugas, ada yang mengembalikan tugas, ada yang membatalkan tugas, dan ada pula yang melepaskan tugas. Long Ge memandang tentara Yu Huang dan tidak bisa tidak memikirkan serikat tentara bayaran. Bukankah model tentara Yu Huang sama dengan serikat tentara bayaran? Anda juga bisa mendapatkan hadiah dengan menyelesaikan tugas. Bedanya, tentara Yu Huang menjalankan tugas klan Naga dan menerima hadiah dari klan Naga.
Dibandingkan dengan serikat tentara bayaran, tentara Yuhuang dari klan naga tentu saja akan lebih bersatu. Sambil mengantri, Long Ge juga menghubungi Di Long dan Huo Wu, dan mereka berdua telah melewati mesin teleportasi. Mereka tiba di cabang tentara Yuhuang tempat mereka mendaftar, dan siap untuk memulai pendaftaran. Ketika Di Long pergi ke klan Di Long, meskipun itu adalah wilayah yang diinginkan Kaisar, dengan perlindungan Kaisar Naga, Da Long Ge, kemanapun Di Long pergi, itu akan aman, dan tidak ada yang berani menyinggung Da Long Ge. Huo Wu pergi ke suku Sui dan menjadi murid langsung Kaisar Air. Tentu saja keselamatan Huo Wu akan terlindungi secara maksimal, jadi tidak perlu khawatir. Setelah beberapa saat mengobrol video dengan Di Long dan Huo Wu di ponsel mereka, giliran Long Ge yang mendaftar. Sebutkan namamu. Wanita di meja depan tersenyum lembut. Kecantikannya mempesona, dan kekuatannya sebenarnya setingkat Kaisar Yu. Long Ge memandang wanita di meja depan yang telah berkultivasi ke tingkat Yuhuang dengan heran, karena wanita yang bisa berkultivasi ke tingkat Yuhuang sangat jarang, tetapi memikirkan tentang Huo Wu, Long Ge merasa lega, lalu berkata sambil tersenyum, namaku Long Ge. Long Ge, biarkan saya mencari informasi Anda. Wanita di meja depan tersenyum, lalu menyapukan sinar kristal ke Long Ge, dan segera memasukkan informasi yang sesuai dari Long Ge ke dalam komputer, informasi keluar. Yah, Long Ge, kami menemukannya. Kamu dari Brigade 28, Skuadron 28, dan Skuadron 28. Ini pertama kalinya kamu mendaftar. Ternyata kekuatanmu Yuhuang level 1, tapi sekarang kekuatanmu adalah Yuhuang level 7. Wanita di meja depan membaca, ketika saya membaca sampai akhir, petugas meja depan kakak terkejut, Yuhuang level 7, dengan kekuatan seperti itu, kamu bisa bersaing memperebutkan posisi pemimpin regu. Jika kamu menghadapi skuadron yang jaraknya tidak dekat, kamu bisa bersaing untuk posisi pemimpin regu, untuk mendaftar ke level ini, sungguh menakjubkan. Haha, bukan apa-apa. Setelah saya naik ke level Yuhuang, saya telah berlatih selama lebih dari 100 tahun, jadi saya tidak pernah punya waktu untuk datang ke sini untuk mendaftar level tersebut. Tapi kata-kata Long Ge membuat wanita cantik di meja depan semakin terkejut, dan kemudian bertanya dengan curiga apa. Tanda tanya, dia langsung dipromosikan dari Yuhuang tingkat pertama ke Yuhuang tingkat ke-7 dalam 100 tahun. Kamu adalah bohong. Sekalipun butuh 10.000 tahun setelah naik dari tingkat pertama ke tingkat ke-7, tidak ada yang percaya pada Anda. Mungkin Anda telah berkultivasi di suatu tempat dan telah berlatih dari tingkat pertama ke tingkat ke-7 sebelum mendaftar di sini. Haha, terserah kamu, tapi ini memang pertama kalinya aku mendaftar. Berapa yang harus aku bayar untuk mendapatkan lencana anggota tentara Yuhuangku? Long Ge bertanya sambil tersenyum, dia tahu tidak ada yang akan mempercayai kecepatannya peningkatan, dan tidak ada yang percaya bahwa Kaisar Long dan Huo Wu akan berlatih dengan kecepatan yang sama. Dengan 10.000 berlian kosmik, siapapun yang telah dipromosikan ke level Yuhuang seharusnya tidak menjadi orang miskin. Hehe, tanda seru. Tentu, Long Ge berkata sambil tersenyum, lalu mengeluarkan kartu emas yang umum di alam semesta Kaisar. Ini adalah kartu emas unik untuk klan naga. Itu diberikan oleh Da Long Ge untuk menyimpan berlian kosmik Long Ge. Lagi pula, berlian kosmik selalu tidak ada gunanya menyimpan cincin di luar angkasa. Lebih baik mengumpulkan bunga di bank Kaisar di alam semesta Kaisar. Melihat kartu emas kelas atas Dragon Singer, mata wanita di meja depan bersinar karena iri, lalu dia mengambil kartu emas itu dengan hormat dan menggesekkan 10.000 berlian kosmik ke sistem tentara Yuhuang. Namun, selama proses menggesek, wanita cantik di meja depan menemukan bahwa kartu emas Long Ge sebenarnya berisi 1 triliun berlian kosmik. Melihat begitu banyak angka nol, wanita di meja depan hampir pusing dengan angka nol emas. Apakah kamu sudah selesai menggesek kartunya? Bisakah kamu mengembalikan kartu emas itu kepadaku? Long Ge memandang wanita cantik di meja depan dengan bingung dan bertanya sambil tersenyum. Tentu saja. Resepsionis itu akhirnya sadar dan mengembalikan kartu emas Long Ge. Ketika dia kembali, dia memandang Long Ge dengan penuh kasih sayang dan bertanya, saya tidak kenal Tuan Long Ge. Bolehkah saya meminta nomor ponsel Anda? Apakah ini langkah penting untuk naik pangkat sebagai anggota tentara Yuhuang? Long Ge bertanya dengan heran. Tidak. Resepsionis itu tersenyum canggung. Melihat mata penuh kasih dari wanita meja depan dan wajah cantiknya yang memerah karena malu, Long Ge segera mengerti apa yang sedang terjadi. Kemudian Long Ge tersenyum dan menjawab, haha. Maaf, istriku memberitahuku, jangan berikan milikmu nomor ponsel untuk wanita cantik yang tidak Anda kenal, jadi saya tidak bisa memberitahu Anda kapan Anda bisa mendapatkan lencana anggota tentara Yuhuang saya. Wanita di meja depan terlihat sedikit murung, tetapi sebagai bagian dari tugas pekerjaannya dan sebagai seorang master yang telah berlatih selama ratusan juta tahun, suasana hatinya dengan cepat menjadi tenang, dan kemudian dia berkata dengan senyuman profesional, haha.
Kamu bisa ambil sekarang. Setelah mengatakan itu, wanita di meja depan mengeluarkan lencana dari bawah meja, dan kemudian memasukkan informasi Long Ge ke dalam lencana melalui sinar kristal. Ini dia, wanita di meja depan itu tersenyum. Terima kasih. Long Ge mengambil lencana itu dan menemukan informasi tentang dirinya di dalamnya Brigade ke-28, Skuadron ke-28. Tim 28, anggota tim 28, nomor 28.282.828. Untungnya bukan 38. Long Ge bergumam pada dirinya sendiri. Ketika Long Ge hendak bertanya kepada wanita di meja depan bagaimana cara menggunakan lencana ini, wanita di meja depan berkata kepada Long Ge, Tuan Long Ge, tolong beri jalan, saya harus menerima Kaisar Yu berikutnya. Melihat perintah pengusiran yang tidak sopan dari resepsionis, Long Ge tersenyum canggung. Dia tidak punya pilihan selain pergi, tetapi Long Ge mempelajari lencana itu setelah pergi dan menemukan bahwa tidak ada kesulitan dalam menggunakan lencana itu sama sekali. Nomor lencana ini adalah nomor yang digunakan untuk masuk ke situs resmi tentara Yu Huang. Setelah masuk, Anda dapat masuk ke situs web internal tentara Yu Huang di komputer kristal, lalu mencari informasi yang relevan, dan apakah brigade, skuadron, atau Anda skuad memiliki misi, mereka akan segera memberitahu diri mereka sendiri melalui lencana ini, dan kemudian menggunakan nomor pada lencana untuk online guna mengetahui tugas apa yang perlu mereka lakukan dan perintah apa yang perlu mereka terima. Selain itu, selama pertempuran, lencana ini juga dapat menampilkan koordinat anggota tentara Yu Huang di seluruh alam semesta, memungkinkan anggota tentara Yu Huang untuk berkomunikasi satu sama lain, seperti ponsel penentuan posisi, yang sangat mudah digunakan. Namun lencana ini juga memiliki izin, untuk lencana prajurit biasa seperti Long Ge, izin yang dapat diacari hanyalah pemimpin pasukan Yu Huang miliknya tahu, informasi pemimpin skuadron lain tidak dapat dicari. Demikian pula, dalam pertempuran, hanya dia yang dapat melaporkan informasi kepada pemimpin skuadron, dan tidak dapat langsung melaporkan informasi kepada pemimpin skuadron wewenang untuk secara langsung memerintahkan Long Song selama pertempuran. Haha, lencana ini cukup bagus, setara dengan mencari lokasi ponsel. Dan dengan lencana ini, saya juga memenuhi syarat untuk menantang kapten tim ke-28. Jika saya berhasil dalam tantangan tersebut, saya bisa mendapatkan lencana tim kapten tim ke-28, dengan cara ini otoritas saya akan meningkat pesat. Long Ge berkata sambil tersenyum, dan kemudian memasukkan lencana ke dalam ring luar angkasa. Bagaimanapun, jika ada perubahan di ring luar angkasa, kekuatan mental Long Ge akan segera diketahui. Tidak perlu melakukannya setiap saat. Gantungkan lencana di dada Anda setiap saat, kecuali saat bertarung. Setelah mendapatkan lencana, Long Ge pun menghubungi Dilong dan yang lainnya melalui ponselnya. Gadis penari, apakah kamu sudah menerima lencananya? Rapat pemilihan ketua regu akan diadakan sebulan lagi. Namun sebelumnya ada kompetisi lain yaitu seleksi regu Yu Huang. Hanya 8 orang terakhir yang menang dari 1000 anggota regu Yu Huang yang terpilih, memenuhi syarat untuk menantang Yu Huang. Kapten Skuadron Kerajaan Fire Dance. Oh, aku tidak memperhatikan ini, tapi itu tidak masalah. Bagaimanapun, kita pasti akan memenangkan uji coba tim Yu Huang. Ya, Huohu mengangguk, lalu memulai video multipartai, dan kemudian menghubungi Dilong, Xiaolong, apakah kamu sudah menerima lencananya? Ya, saya menerima lencana tersebut, dan sekarang saya adalah anggota cabang Kaisar Tentara Yu Huang. Namun saya yakin bahwa tidak lama lagi, saya akan mengalahkan Kapten Tentara Yu Huang, dan kemudian meninggalkan Brigade Yu Huang. Menjadi orang bebas di tentara Yu Huang, Dilong tertawa dalam video tersebut. Haha, Xiaolong, kamu sangat percaya diri. Kamu harus tahu bahwa pasukan Yu Huang dari klan Kaisar Nagamu dikendalikan oleh pamanmu Di. Dia mungkin akan menugaskanmu ke Brigade Yu Huang terkuat. Jika kaptennya sangat kuat saat itu, mungkin kamu tidak bisa mengalahkannya, tapi belum tentu begitu. Long Ge berkata sambil tersenyum. Apapun kaptenku, aku akan bekerja keras untuk mengalahkannya. Tahun ini rapat pemilihan ketua regu, tahun depan adalah rapat pemilihan ketua skuadron, dan tahun berikutnya adalah rapat pemilihan ketua skuadron. Saya masih punya waktu 2 tahun 1 bulan untuk mempersiapkannya. Apakah Anda takut tidak akan bisa mengalahkan lawan jika Anda meningkatkan ke level lain? Kata Dilong. Haha, alangkah baiknya jika kamu bisa naik level dalam 2 tahun. Kata Huohu sambil tersenyum. Di bawah cahaya fisik Sister Huohu yang menantang surga, dan karena saya sudah menjadi Master Yu Huang tingkat ke-7, kecepatan peningkatannya sudah sangat cepat. Selama saya memiliki kekuatan mental yang cukup, saya pasti dapat mencapai tingkat itu. Yu Huang dalam 2 tahun, kata Dilong. Oke, selagi masih ada 20 hari tersisa untuk uji coba tim Yu Huang, mari kita berkumpul dan berlatih keras, kata Long Ge. Oke, Huohu dan Dilong setuju melalui video.
Longge dan yang lainnya sedang berlatih dengan serius di aula samping aula Kaisar Naga di Istana Kaisar Naga, dan mereka telah berlatih selama hampir 20 hari. Masih ada 3 jam lagi sebelum pemilihan ketua tim tantangan. Kita bisa mengikuti tantangan sekarang. Longge membuka matanya dan berkata, "Oke, setelah mengikuti tantangan, kami akan menghubungi Anda lagi." Dilong mengangguk dan berkata. Akibatnya, Longge dan 3 lainnya berteleportasi dan menghilang ke aula samping aula Kaisar Naga. Masih banyak pencarian spiritual yang kuat di aula Kaisar Naga. Ketika mereka mencari Longge dan yang lainnya masih merasa bahwa pihak lain sangat kuat, tetapi tingkat kekuatan ini tidak dapat dijangkau seperti sebelumnya. Longge dan yang lainnya kadang-kadang, mereka secara samar-samar dapat merasakan kekuatan spiritual lawan. Dengan kata lain, selama Longge dan yang lainnya terus berlatih keras, suatu hari, Longge dan yang lainnya akan mencapai level lawan, atau bahkan melampauinya, mereka. Setelah Longge dan yang lainnya berteleportasi, 2 anggota Dewan Presbyterian yang bertanggung jawab atas keamanan Aula Raja Naga sedang berbicara melalui transmisi suara. Longge dan yang lainnya menjadi semakin kuat, kata Penatua A dalam sebuah pesan. Ya, ketika mereka pertama kali tiba, kami tidak menganggapnya serius sama sekali, tapi kami bisa merasakan kemajuan mereka sekarang. Sungguh menakjubkan, kata Penatua B dalam sebuah pesan. Seperti yang diharapkan dari reinkarnasi Raja Naga, kemajuannya sangat cepat, bahkan 2 orang di sekitarnya menjadi begitu kuat. Saya yakin mereka akan segera melampaui kita, kata Penatua A dalam sebuah pesan. Itulah yang seharusnya. Itu sebabnya kami menjadi anggota Gereja Presbyterian dan tidak menjadi Kaisar Naga, kata Penatua B dalam sebuah pesan. Yah, kita masih menjaga Aula Raja Naga dan berlatih keras. Saat Perang Aliansi datang, kita mungkin memiliki lebih banyak cara untuk menyelamatkan hidup kita, kata Penatua A melalui pesan tersebut, dan kemudian beralih ke latihan mendalam. Teleportasi keluar dari Aula Kaisar Naga, Longge dan yang lainnya berteleportasi ke kam mesin teleportasi di Istana Kaisar Naga. Dari sana, mereka dapat berteleportasi ke markas berbagai ras di alam semesta. Haha, sampai jumpa setelah babak kualifikasi. Longge berkata sambil tersenyum. Ya, Dilong mengangguk, lalu naik ke mesin teleportasi. Mesin teleportasi ini menuju ke Istana Kaisar. Bagaimanapun, bintang Kaisar sangat besar sehingga bahkan teleportasi pun akan memakan banyak waktu, dan ada tempat di mana teleportasi berada, masih terbatas, namun lebih baik menggunakan mesin teleportasi. Oke, Huohu mengangguk. Kemudian dia terbang ke mesin teleportasi, selama latihan kosmik ditempatkan dalam jumlah yang cukup. Anda dapat berteleportasi ke tentara Yuhuang cabang suku Sui sesegera mungkin. Anda harus tahu bahwa mesin teleportasi di kam mesin teleportasi suku naga adalah yang terbaik dan dapat berteleportasi dalam jarak yang luas. Setelah Dilong dan Huohu pergi dengan mesin teleportasi, Longge berteleportasi langsung ke cabang naga tentara Yuhuang. Ketika Longge berteleportasi ke cabang klan naga dari tentara Yuhuang, turnamen kualifikasi tantangan pemimpin tim akan segera dimulai. Di gedung cabang klan naga dari tentara Yuhuang, ada banyak arena di banyak lantai, memungkinkan tim Yuhuang dari klan naga hingga anggota tim dapat bertarung di dalam. Ketika Longge terbang ke gedung cabang naga tentara Yuhuang, dia sudah mendaftar. Kemudian beberapa informasi dikirimkan ke lencana Longge. Longge mengeluarkan lencana dari cincin luar angkasa dan segera melihat pesannya. Longge, anggota nomor 28 dari Skuadron 28, Skuadron 28, Brigade 28, harap segera pergi ke arena nomor 282 gedung untuk berpartisipasi dalam kompetisi kualifikasi tantangan pemimpin regu. Hanya 8 pemenang pada akhirnya yang akan menjadi memenuhi syarat untuk menantang kapten tim. Selain itu, Anda harus mengenakan lencana di dada Anda untuk memudahkan orang lain mengidentifikasi Anda. Setelah menerima kabar tersebut, Longge tersenyum dan menyematkan lencananya di dadanya. Nomor di atasnya adalah 228. Menyematkan lencananya, Longge melihat ke lobi di lantai pertama. Di satu sisi aula di lantai pertama terdapat kam teleportasi luar angkasa. Ada 100.000 susunan teleportasi di kam teleportasi itu, yang diteleportasi ke lantai yang sesuai di gedung cabang duduk di sebelah kam teleportasi. Gunakan susunan teleportasi di kam teleportasi untuk berteleportasi ke lantai yang sesuai. Melihat situasi ini, Longge pun terbang. Dia duduk langsung di susunan teleportasi di lantai 2828, dan kemudian bola cahaya putih menyelimuti Longge dan memindahkan Longge langsung ke lantai 2828. Setelah berteleportasi ke lantai 2828, Longge keluar dari susunan teleportasi dan melihat puluhan ribu arena di lantai 2828. Ada penutup pertahanan transparan besar di sekitar arena ini, dan ada nomor arena di sebelah arena. Setelah Longge memasuki lantai 2828,
lencana Long Ge menyala lagi, dan kemudian Long Ge langsung menerima informasi lainnya. Anggota Long Ge, Anda sekarang telah mencapai lantai 2828. Anda sekarang dapat memasuki arena tempat Anda bersiap untuk turnamen kualifikasi tantangan Kapten Tim. Jika Anda abstain, Anda tidak perlu memasuki arena tempat Anda berada. Perhatikan nomor arena yang ingin Anda ikuti, jika Anda salah membaca nomor, Anda tidak akan bisa memasuki ring. Long Ge tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat informasi lencana kamu sebenarnya boleh abstain. Tampaknya beberapa anggota tentara Yu Huang tahu bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk menantang pemimpin tim sama sekali, jadi mereka tidak melakukannya. Saya tidak ingin naik dan menunjukkan rasa malu mereka. Tapi bagi saya harus berpartisipasi. Memikirkan hal ini, Long Ge terbang dan dengan cepat menemukan arena nomor 28. Long Ge terbang ke ring nomor 28 dan menemukan bahwa sudah ada banyak master level Yu Huang di sebelah ring. Beberapa sudah terbang ke ring nomor 28, dan beberapa masih di bawah ring niat untuk naik ring. Kekuatan mental Long Ge menyapu dan menemukan bahwa mereka yang tidak menaiki ring semuanya adalah anggota tentara Yu Huang dengan kekuatan tempur yang relatif lemah, dan mereka yang menaiki ring. Long Ge tidak bisa mendeteksinya. Kenapa tidak bisa dideteksi? Kekuatan mental Long Ge mendeteksinya, dan selama proses pendeteksian, dia segera diblokir oleh penutup pertahanan di sebelah ring. Perisai pertahanan yang sangat kuat. Kekuatan perisai pertahanan ini seharusnya mencapai tingkat ke-10 Yu Huang. Siapa yang membuat perisai pertahanan seperti itu? Apakah saudara Long membuatnya sendiri? Mungkin tidak. Saudara Long tidak memiliki banyak perisai tambahan. Saatnya melakukan hal-hal ini, perisai pertahanan ini harusnya berasal dari beberapa kapten dan tetua dibuat oleh para tetua. Tampaknya kekuatanku masih lebih lemah daripada para kapten dan tetua Dewan Presbiterian. Long Ge menghela nafas dalam hatinya. Baru pada saat itulah dia mengerti mengapa dia tidak bisa memasuki ring ketika dia membaca nomor yang salah, karena meskipun Long Ge ingin masuk ke arena lain, perisai pertahanan di sekitar arena tersebut juga akan mencegahnya masuk. Ketika kekuatan mental Long Ge menyapu anggota tentara Yu Huang di sekitarnya, anggota tentara Yu Huang itu juga menggunakan kekuatan mental mereka untuk menyapu kembali. Bagaimanapun, ini semua anggota tim tentara Yu Huang, dan kami tidak takut menyinggung siapapun, jadi kami periksa kekuatan mental masing-masing. Namun, hasil pendeteksiannya adalah Long Ge dapat mendeteksi kekuatan Yu Huang di sekitarnya. Namun mereka tidak dapat mendeteksi kekuatan Long Ge, karena kekuatan Long Ge terlalu kuat. Setelah tidak dapat mendeteksinya, anggota tim Yu Huang terkejut, dan kemudian mereka segera mengumpulkan informasi tentang Long Ge dari komputer kristal mereka sendiri, dan segera menemukan informasi tentang Long Ge. Sial, seorang Master Yu Huang tingkat ke-7 awal. Master seperti itu sebenarnya ada di pasukan Yu Huang kita. Master seperti itu cukup untuk bersaing memperebutkan posisi kapten pasukan Yu Huang, kata komputer kristal terkejut. Ya, lihat informasinya. Dia bahkan memenangkan kejuaraan turnamen seni bela diri Kaisar Bintang sekali dalam 1 abad. Sungguh menakjubkan. Artinya ketika dia berada di bawah level ke-5 Yu Huang, dia sudah memiliki kekuatan di atas puncak dari Yu Huang tingkat ke-6. Benar-benar terlalu. Dia sangat kuat, sepertinya pemimpin regu kita yang akan menjadi dia kali ini, kata anggota regu Yu Huang yang lain. Ini belum tentu benar. Kali ini, ada juga Master Yu Huang level 7 di tim kami. Mungkin tidak sama dengan dia, kata anggota tim Yu Huang di depan. Kita akan mengetahuinya setelah beberapa saat bertarung, kata anggota tim Yu Huang di belakangnya. Tepat setelah anggota tim Yu Huang mulai berbicara, Long Ge tersenyum dan kemudian terbang ke atas ring, melewati perisai pertahanan di sekitar ring. Setelah perisai pertahanan mendeteksi lencana di dada Long Ge, dia membiarkan Long Ge masuk. Baru pada saat itulah Long Ge mengerti mengapa dia harus memakai lencana itu, dia bahkan mungkin tidak bisa masuk arena. Setelah terbang ke atas ring, kekuatan mental Long Ge mampu mendeteksi lawannya. Ada total 53 kontestan di atas ring. Ada total 54 termasuk Long Ge. Di antara mereka, ada 14 Master Yu Huang level 5. Mereka mungkin sangat percaya diri, jika tidak, mereka tidak akan dapat berpartisipasi dalam tantangan Master. Posisinya berkisar dari tahap awal tingkat ke-6 Yu Huang hingga puncak tingkat ke-6 Yu Huang. Orang-orang ini mengira setelah bertahun-tahun bekerja keras, mereka akhirnya memiliki kekuatan untuk menantang ketua regu. Setelah bersaing memperebutkan ketua regu, gaji dan perlakuan mereka akan meningkat, sehingga mereka ikut serta dalam kompetisi seleksi. Sedangkan untuk Master Yu Huang level 7, totalnya ada 2. Salah satunya adalah Long Ge, Master di tahap awal Yu Huang tingkat ke-7, dan yang lainnya sebenarnya adalah Master di tingkat tengah Yu Huang tingkat ke-7. Dan momentumnya sangat kuat. Ketika Long Ge menaiki ring, penguasa Kaisar Yu tingkat pertengahan ke-7 segera menemukan Long Ge. Kemudian,
Kekuatan mentalnya segera mengunci Long Ge, dan momentumnya juga menekannya. Haha, beginikah caramu memperlakukan anggota tim yang sama? Long Ge tertawa, lalu menekan momentumnya tanpa amarah. Namun, Long Ge tidak berusaha sekuat tenaga, hampir sama. Yu Huang berhenti di sekitar pertengahan level ke-8. Melihat Long Ge dan Master tingkat ke-7 Yu Huang bersaing satu sama lain untuk mendapatkan momentum, para anggota tim Yu Huang yang masih memiliki harapan di hati mereka tiba-tiba mengubah ekspresi mereka, karena momentum yang begitu kuat membuktikan bahwa Long Ge dan Yu Huang 7 Master tingkat menengah begitu kuat sehingga mereka tidak bisa mengalahkan mereka. Namun, beberapa anggota tim Yu Huang juga memiliki harapan. Jika Long Ge pertama kali bertarung dengan Master Yu Huang level 7 tingkat menengah dan keduanya kalah, maka mereka akan memiliki peluang untuk menang. Huff, kamu punya momentum yang bagus, dan kamu benar-benar bisa bersaing denganku. Aku sudah berlatih keras selama 100 juta tahun. Kupikir aku bisa dengan mudah mendapatkan posisi kapten tim ini setelah aku keluar dari pengasingan. Ternyata aku tidak berharap untuk bertemu dengan master sepertimu. Sepertinya aku butuh banyak usaha untuk mendapatkan posisi pemimpin pasukan, kata Master Kaisar Yu tingkat pertengahan ke-7 sambil tersenyum. Haha, levelmu hanya sedikit lebih tinggi dariku, tapi kekuatan tempurmu belum tentu lebih kuat dariku. Kamu akan tahu setelah beberapa saat bertarung. Huff. Aku tidak menyangka setelah 100 juta tahun kerja keras, seseorang akan menjadi begitu sombong. Siapa namamu? Master Yu Huang tingkat pertengahan ke-7 bertanya dengan dingin. Haha, tentu saja kita berada di tim yang sama dan memiliki informasi satu sama lain. Tidakkah kamu mengetahuinya dengan melihat komputer kristalmu? Long Ge berkata sambil tersenyum, tetapi lensa kontak muncul di mata kanannya, dan kemudian lensa kontak segera menampilkan informasi pihak lain. Long Wei seorang Master Yu Huang tingkat pertengahan ke-7. Dia tidak pernah berpartisipasi dalam uji coba tantangan pemimpin pasukan dalam 100 juta tahun. Kecuali untuk misi setiap 10.000 tahun sekali, dia menghabiskan sisa waktunya untuk berlatih keras pandai dalam kekuatan alam semesta metalik. Dan pergerakannya mengambil jalur yang aneh. Dingin dan keras hati. Haha, aku telah berlatih keras selama 100 juta tahun, dan aku memiliki hati yang dingin dan keras. Aku ingin tahu apakah aku akan tetap tegar setelah dikalahkan olehku. Long Ge mencibir di dalam hatinya setelah membaca pesan itu kekuatan di tengah Yu Huang level ke-7. Meskipun Long Ge berkata dia menghormati lawannya, namun Long Ge yakin bahwa dia masih bisa mengalahkan lawannya dengan mudah. Long Ge seorang master di tahap awal Yu Huang tingkat ke-7, dan juara kompetisi Master Yu Huang bintang kaisar sebelumnya di bawah tingkat ke-5. Dia ahli dalam kekuatan alam semesta logam, dan kekuatan serangannya sangat luar biasa kuat. Kekuatannya tidak buruk, tapi aku telah berlatih keras selama beberapa waktu. Dalam 1 miliar tahun, kita pasti akan mengalahkannya. Long Wei, yang berada di tengah-tengah Kaisar Yu tingkat ke-7, juga melihat Long pesan Ge. Di atas ring, ke-54 pemain tersebut juga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menggunakan komputer kristal untuk membaca informasinya masing-masing. Seperti kata pepatah, mengetahui diri sendiri dan musuh tidak akan pernah dalam bahaya pada akhirnya, total 8 orang memenuhi syarat untuk menantang pemimpin regu. Pertarungan jarak dekat semacam ini juga bisa membentuk tim. Alhasil, anggota tim Yu Huang mulai saling menghubungi secara diam-diam, berharap bisa membentuk tim satu sama lain. Namun, dalam huru-hara di antara anggota tim Yu Huang, hanya ada sedikit orang yang benar-benar bisa dipercaya. Kecuali rekan satu tim yang sudah lama bertarung berdampingan, tidak ada orang lain yang layak dipercaya tim akan menyerangmu dari belakang. 54 anggota tim Yu Huang sedang menunggu di atas ring. Sambil menunggu, 6 master tingkat Yu Huang muncul satu demi satu. Mereka semua adalah Master Yu Huang level 6. Mereka semua adalah anggota Yu Huang dari tim ini. Mereka sudah lama menunggu hari uji coba berpartisipasi. Sejauh ini, semua Master Squadron Yu Huang tempat Long Ge berada berkumpul di atas ring. Mereka yang berada di bawah ring semuanya adalah anggota Squadron Yu Huang dari Yu Huang level 1 hingga Yu Huang level 5. Mereka tahu bahwa mereka tidak memiliki peluang untuk mengalahkan pemimpin regu saya tidak muncul. Setelah menunggu beberapa saat, tidak ada master tingkat Yu Huang yang muncul. Saat ini, waktu bagi ketua tim untuk menantang uji coba telah tiba. Kemudian, password babak kualifikasi dibunyikan pada siaran di lantai 2828. Anggota tim Yu Huang, sekarang turnamen kualifikasi tantangan kapten tim akan segera dimulai. Mereka yang belum menaiki ring telah kehilangan kualifikasi untuk menantang ketua tim. Anda hanya dapat menonton dari bawah. Sekarang perisai pertahanan di sekitar ring telah ditutup. Bahkan jika ada Yu Huang, master tingkat kaisar tidak mungkin lagi masuk ke dalam ring. Long Ge berpikir dalam benaknya ini relatif adil. Jika tidak, saat kita sudah setengah jalan dalam pertempuran,
akan tidak adil jika master level Yu Huang di bawah datang untuk bergabung dalam pertempuran. Oleh karena itu, di arena Longge dan yang lainnya, Longge harus menghadapi 59 master level Yu Huang. Tentu saja, Longge tidak diharuskan melawan 59 master level Yu Huang sendirian, bisa juga menjadi lawan, semuanya diputuskan sendiri. Oke, perhatian semua anggota tim Yu Huang di atas ring, Anda akan berpartisipasi dalam pertandingan kualifikasi tantangan Kapten Tim. Format pertandingan kualifikasi ini sangat sederhana. Selama Anda adalah 8 pemain terakhir yang masih hidup di atas ring, Anda semua akan tertantang. Jika Anda bukan 8 orang terakhir yang memenuhi syarat sebagai pemimpin regu, maaf, Anda tidak akan mendapat kesempatan untuk menantang Kapten Regu. Pilih 8 dari 60. Haha, sepertinya sangat sederhana. Mendengar kata-kata tersebut, anggota tim Yu Huang di atas ring mulai menggunakan kekuatan mentalnya untuk memindai lawannya untuk melihat siapa yang bisa mengalahkan mereka dan siapa yang tidak. Saat bertarung sebentar, mereka harus menembak jatuh yang lemah terlebih dahulu. Dengan cara ini, mereka mungkin memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan 8 kursi terakhir. Namun, para master tingkat Yu Huang yang lemah itu ingin bersatu dan menjatuhkan para master tingkat Yu Huang yang kuat itu dari ring terlebih dahulu, sehingga mereka dapat memiliki peluang. Oleh karena itu, selama proses pemindaian mental, situasi di arena tiba-tiba menjadi rumit. Tidak ada yang tahu siapa temannya, siapa musuhnya, atau siapa yang akan menjadi yang pertama dalam kompetisi terjerat. Tapi Longge tidak peduli. Tujuannya adalah bertarung. Dia akan bertarung dengan siapapun yang dia temui sampai hanya tersisa 8 anggota tim Yu Huang. Sekarang, babak kualifikasi dimulai. Tidak ada aturan. Selama Anda adalah 8 orang terakhir yang masih hidup di atas ring, selamat. Biarkan pertarungan dimulai. Mengikuti suara dari siaran tersebut, ratusan ribu pemain di puluhan ribu arena mulai berkompetisi di lantai 2828. Saya yakin ada juga sejumlah besar master level Yu Huang yang berkompetisi di lantai lain. Kompetisi akan memasuki gedung cabang naga. Pasukan Yu Huang membuat perisai pertahanan luar gedung ini semakin kuat dan perisai pertahanan dalam semakin kuat. Inilah sebabnya mengapa gedung cabang naga semakin kokoh. Di arena tempat Longge berada, pertempuran telah dimulai. Boom, boom, beberapa Master Yu Huang level 6 mulai memimpin dalam menyerang Master Yu Huang level 5 itu, dan Master Yu Huang level 5 itu hanya bisa menyerang Master Yu Huang level 6 karena mereka tidak bisa. Mungkin untuk mengacaukan Longge dan Long Wei. Di atas ring, satu-satunya yang belum bergerak adalah Longge dan Long Wei. Mereka saling menatap, dan aura mereka membentuk aura pertarungan antar Master level Kaisar berani mendekat, karena mereka juga ingin 2 Master Yu Huang level 7 bertarung. Jika hanya salah satu dari mereka yang kalah, mereka akan mendapat 1 tempat lagi dalam tantangan 2 tantangan lagi. Kuota untuk kompetisi sudah habis. Tapi, apakah Longge dan Long Wei akan bertarung? Boom, boom, 2 master dari level kelima Yu Huang terlempar dari ring satu demi satu. Bagaimanapun, mereka semua adalah naga. Setiap master dari klan naga level Yu Huang memiliki kemampuan untuk bertarung melebihi level tersebut. Master Yu Huang tingkat kelima ingin mengalahkan Master Yu Huang tingkat 6 dari klan yang sama akan sangat sulit. Oleh karena itu, yang pertama terlempar dari ring hanya dapat menjadi Master Yu Huang tingkat kelima. Namun Longge masih berhadapan dengan Long Wei dengan momentum. Bertarung atau tidak? Longge bertanya sambil tersenyum. Jangan bertarung, momentummu hampir sama dengan milikku, dan kekuatan tempurmu hampir sama dengan milikku. Jika kita bertarung, kedua belah pihak mungkin terluka. Jika kedua belah pihak terluka, kami hanya akan memberikan Yu di sekitarnya Huang level 6 memiliki peluang. Oleh karena itu, saya tidak berencana untuk bertarung dengan Anda, kata Long Wei. Ya, oke. Longge tersenyum dan mengangguk. Jika dia memenuhi syarat untuk menantang tanpa bertarung, maka Longge pasti tidak akan bertarung, karena sekarang Longge harus menyembunyikan kekuatannya. Sekarang dia bisa menghadapinya pemimpin regu, tapi dia tidak bisa menghadapi yang di tengah. Kapten juga bisa melakukannya, tapi melawan kapten, begitu lawan mengetahui kekuatan sebenarnya Longge, akan menjadi sangat sulit untuk dilawan. Jadi, Longge dan Long Wei berdiri di atas ring, dan mereka menarik momentum konfrontasi mereka dan hanya membela diri. Adapun Master Yu Huang tingkat 6 yang bertarung di sekitar mereka, tidak ada yang berani memprovokasi Longge dan Long Wei, karena mereka tahu bahwa begitu mereka membuat marah Master Yu Huang tingkat ke-7, kemarahan yang akan meledak akan cukup untuk menjatuhkan mereka dari ring. Oleh karena itu, Longge dan Long Wei bisa mendapatkan hak untuk lolos tanpa harus bertarung. Sementara Longge berdiri di atas ring menunggu pertandingan berakhir, Huo juga memulai tantangannya untuk kompetisi kualifikasi pemimpin regu di suku air. Di gedung cabang perairan tentara Yu Huang. Huo berdiri di atas sebuah ring dan baru saja membuat perisai pertahanan 5 warna.
Kemudian Huohu duduk di dalam perisai pertahanan 5 warna, minum teh susu dan membaca buku, sama sekali mengabaikan semua yang terjadi di atas ring, karena dia tahu bahwa tidak seseorang dapat menghancurkannya. Dengan perisai pertahanannya yang berwarna-warni, dia 100% yakin untuk lolos. Saudara Long seharusnya bisa lolos dengan mudah, tapi Xiao Long mungkin tidak semudah itu, kata Huohu dalam hati sambil minum teh susu dan membaca buku. Klan Kaisar Naga. Di gedung tentara Yu Huang cabang klan Naga Kaisar. Dilong juga berdiri di atas panggung untuk menantang kapten tim di kompetisi kualifikasi. Hanya saja di arena ini Dilong menghadapi lawan yang kuat. Yu Huang tingkat menengah ke-8. Kenapa ada master yang begitu kuat di tim Yu Huang? Apakah ada yang salah? Dia cukup kuat untuk bersaing memperebutkan posisi pemimpin skuadron, dan dia sebenarnya satu tim dengan saya. Dilong merasa sedikit khawatir, terkejut. Faktanya, Master Yu Huang tingkat menengah tingkat 8 ini sengaja diatur oleh Kaisar. Jika Dilong bisa dikalahkan di babak kualifikasi untuk menantang pemimpin tim, lalu kualifikasi apa yang dimiliki Dilong untuk bersaing memperebutkan pemimpin tim? Kaisar sebenarnya meminta saya, yang sedang mengasingkan diri, untuk berurusan dengan orang bernama Dilong ini. Tampaknya Kaisar masih mementingkan dia, tetapi bahkan jika dia adalah juara Kaisar Bintang Yu Huang level 5 ke bawah seni bela diri kompetisi. Bahkan jika dia adalah putra Kaisar generasi sebelumnya, lalu bagaimana? Dengan Yu Huang tingkat pertengahan ke-8, dengan Yu Huang tingkat menengah ke-9. Saya khawatir saya tidak akan bisa mengalahkan lawan, dan saya akan berubah menjadi naga. Setelah berubah menjadi naga, saya akan menjadi lebih kuat. Saya pasti bisa menyelesaikan tugas yang diberikan kepada saya oleh Kaisar dengan sempurna. Seorang Master Yu Huang tingkat pertengahan ke-8. Dia berpikir dalam benaknya bahwa dia telah memperoleh semua informasi tentang Dilong dari Kaisar Huangyi, tetapi dia adalah orang yang sangat percaya diri. Ia percaya bahwa ia memiliki kekuatan mutlak untuk mengalahkan Dilong. Di ring tempat Dilong berada, anggota tim Yu Huang melihat dua lawan yang kuat ini. Mereka tentu saja tidak memprovokasi mereka, tetapi mulai bertarung satu sama lain. Apalagi mereka sudah sangat putus asa, karena jika kedua master ini menantang pemimpin regu pertama, maka posisi pemimpin regu harus menjadi milik mereka. Bahkan jika mereka berhasil menantang pemimpin regu, kedua master ini akan mengambil alih posisi pemimpin regu nantinya. Namun, pertarungan akan terus berlanjut, dan jika kedua master level Yu Huang ini pasti kehilangan kedua belah pihak, mereka masih memiliki peluang. Dilong, pakar Yu Huang tingkat 8 memandang Dilong dan bertanya. Ada senyuman bangga di wajahnya. Ya, saya adalah anggota tim Yu Huang, tapi sepertinya saya belum mendapatkan informasi Anda, dan sepertinya tidak ada informasi apapun tentang Anda di komputer kristal saya. Apa yang terjadi? Dilong mengerutkan kening, dan lalu mengangkat alisnya. Memang tidak ada informasi tentang pihak lain di komputer kristalku. Tidak ada orang seperti itu di tim Yu Huang ini. Haha, saya bergabung dengan tim Yu Huang Anda untuk sementara karena saya dulu berlatih dalam pengasingan. Seperti Anda, saya baru saja bergabung dengan tim Yu Huang, jadi informasi saya belum diperbarui. Yu Huang tingkat 8 itu Master Jangka menengah tersenyum. Oh, saya baru saja bergabung. Meskipun saya baru bergabung, masih ada informasinya. Dilong bertanya dengan ragu. Haha, sebenarnya, aku tidak perlu menjelaskan banyak hal kepadamu. Hanya karena aku bisa memasuki arena ini dengan lencana di dadaku, itu berarti aku adalah anggota tim Yu Huang. Master Yu Huang tingkat tertawa. Oh, ya, kalau kamu bisa masuk dengan lencana itu, berarti kamu memang dari tim Yu Huang kami. Namun, bolehkah aku bertanya siapa namamu? Dilong bertanya. Haha, oke, aku bisa memberitahumu namaku. Namaku Di Wei, sehingga ketika kamu kalah nanti, kamu akan mengingat namaku. Kata Master Yu Huang tingkat pertengahan ke-8 sambil tersenyum. Haha, jika kamu ingin aku kalah, aku harus melihat apakah kamu mampu. Kata Dilong sambil tersenyum. Ketika dia melihat pihak lain, dia datang untuknya, jadi dia tidak punya niat untuk melarikan diri atau menyembunyikan kekuatannya, bagaimanapun, akan ada pertempuran di depan. Di wilayah yang diinginkan Paman Kaisar, ada banyak hal yang berada di luar kendalinya. Kalau begitu, ayo kita mulai bertarung. Kalau tidak, jika kita menunggu lebih lama dan hanya tersisa 8 orang di atas ring, kita tidak akan bisa bertarung, kata Di Wei sambil tersenyum, dan kemudian aura yang kuat meletus dari tubuhnya. Aura ini secara langsung dia melonjak dari Yu Huang tingkat pertengahan ke-8 ke Yu Huang tingkat pertengahan ke-9. Momentum yang begitu kuat mengejutkan semua master tingkat Yu Huang di arena ini, termasuk Dilong. Sangat kuat, saya bisa bertarung melampaui 4 level kecil. Anda harus tahu bahwa semakin jauh Anda melangkah, semakin sulit untuk bertarung melampaui level. Tampaknya lawannya sangat kuat. Yu Huang berada di tengah-tengah level ke-9. Tanpa bantuan Sister Hu,
saya akan mencapai level ini. Itu hanya kekuatan. Sayangnya, Sister Hu sudah memberi saya bantuan sebelum datang ke sini. Dilong kaget, dia tidak sama sekali. Jangan takut, karena Dilong jauh lebih kuat dari lawannya. Haha, apakah kamu takut? Di Wei memandang Dilong dan tersenyum. Takut, sepertinya kata ini tidak ada dalam kamusku. Dilong tertawa, dan kemudian aura kuat keluar dari tubuhnya. Aura ini melonjak langsung dari Yu Huang tingkat menengah tingkat ke-7 ke Yu Huang tingkat menengah tingkat 9. Hal ini juga mengejutkan semua master level Yu Huang di arena, termasuk Di Wei. Apa, di tengah level ke-7 Yu Huang, kamu bisa mencapai level menengah dari level ke-9 Yu Huang? Tidak mungkin, pikir Di Wei dalam hatinya, tapi faktanya ada tepat di hadapannya pertengahan level ke-9 Yu Huang, momentum ini bertabrakan dengan momentumnya, dan ternyata setara satu sama lain. Tubuh Dilong terbakar dengan kekuatan kosmik atribut api Siong, dan tubuh Di Wei juga terbakar dengan kekuatan kosmik atribut api Siong. Mata kedua orang itu saling terkait, menciptakan dua sambaran petir yang seperti benda nyata. Tubuh mereka saling bertabrakan. Biarkan semua master level Yu Huang yang bertarung di sekitarnya menghindarinya. Master level Yu Huang lainnya terkejut. Mereka memasang perisai pertahanan untuk menahan momentum kuat Dilong dan Di Wei, karena mereka tahu bahwa jika mereka dapat menahan momentum sekuat itu, Dilong dan Di Wei mungkin akan terbasmi dalam pertempuran tersebut. Pertempuran bisa melukai mereka secara serius. Kemudian dia dijatuhkan dari panggung oleh master level Yu Huang lainnya. Haha, apakah kamu takut? Dilong berkata sambil tersenyum, tinjunya mengepal ke dalam sarung tangan naga api, perlengkapan kekaisaran kelas atas, dan cahaya merah yang menyilaukan meletus. Meskipun ada kata ketakutan dalam kamusku, itu tidak akan pernah merugikanmu. Aku pasti akan mengalahkanmu. Di Wei mendengus dingin dan mengepalkan sarung tangan kekaisaran berkualitas tinggi di tangannya. Tapi itu jauh lebih buruk daripada sarung tangan naga api Dilong. Kalau begitu, ayo bertarung, kata Dilong sambil tersenyum. Dia mengembangkan kepribadiannya yang suka berperang dengan Long Ge. Sekarang dia telah kembali ke klan Dilong, dia telah menunjukkannya dengan lebih jelas menjadi garis merah. Streamer itu bergegas menuju lawannya. Sangat cepat, Di Wei melihat kecepatan Dilong. Pupil matanya tiba-tiba berkontraksi, tapi kecepatannya juga tidak lambat. Bagus sekali, Di Wei berteriak keras, lalu berubah menjadi aliran lampu merah dan bergegas menuju Dilong. Boom, dua aliran cahaya merah bertabrakan dengan gila-gilaan. Kaisar Naga klan awalnya ahli dalam kekuatan alam semesta yang dikaitkan dengan api klan Kaisar Naga. Tentu saja mereka meremehkan daripada bertarung dengan cara lain, gunakan yang paling lurus kekuatan dan kekuatan mereka terungkap melalui pertarungan sengit. Jadi, setelah mereka bertabrakan, ledakan yang menghancurkan bumi terjadi. Sarung tangan kerajaan berkualitas tinggi bertabrakan, menciptakan gelombang kejut seperti awan jamur, meledak ke segala arah. Untungnya arena ini dapat menyerap energi yang dihasilkan oleh ledakan pertempuran. Tanpa fungsi ini, arena ini akan terkoyak. Namun, para master level Yu Huang di atas ring tidak memiliki keberuntungan seperti itu. Mereka terkena gelombang kejut ledakan dan hanya bisa menggunakan perisai pertahanan mereka untuk melawan dengan seluruh kekuatan. Mereka tidak menggunakan Yu Huang lainnya. Ketika master tingkat kaisar mengambil tindakan, mereka langsung terlempar dari ring setelah ledakan. Namun, arena ini sangat besar. Para master level Yu Huang itu berdiri di samping arena, dan setelah memasang pelindung pertahanan, kebanyakan dari mereka dengan mudah bertahan setelah ledakan, tetapi master level 5 Yu Huang itu meledak terus-menerus setelahnya, dia langsung terlempar keluar dari ring. Meskipun para master Yu Huang level 5 tersebut dikeluarkan dari ring dan kehilangan kualifikasi untuk menantang pemimpin regu, masih ada lebih dari 30 master Yu Huang level 6 yang tersisa di atas ring, dan pertarungan antara Dilong dan Di Wei masih dapat berlanjut. Diblokir dengan baik, kata Dilong sambil tersenyum. Saat ini, dia hanya menggunakan kekuatan tempur yang sama dengan lawannya Kaisar Yuyu. Pada saat itu, mudah untuk mengalahkan Kaisar Wei, yang memiliki kekuatan tempur tingkat menengah tingkat 9, namun, itu akan memperlihatkan seluruh kekuatannya, dan menang dengan mudah akan terlalu membosankan. Kamu menyerang dengan baik, tapi kali ini giliranku yang menyerang, kata Di Wei. Lalu dia menarik tinju yang bertabrakan dengan naga kaisar, menggambar lingkaran dan terus menyerang naga kaisar. Haha, aku senang bisa menemanimu, ucap Dilong sambil tersenyum, lalu menarik tinjunya, membuat lingkaran, lalu melanjutkan menyerang. Boom, ledakan yang menggemparkan bumi terus terdengar. Dilong dan Di Wei berada di pusat ledakan. Kekuatan ledakan membuat mereka menanggung beban terberat, namun mereka tidak peduli dan langsung bertabrakan dengan keras. Akibat dari ledakan tersebut menyebar ke segala arah, menyebabkan para master Yu Huang level 6 di atas ring mengangkat perisai pertahanan mereka untuk melawan. Mungkin akibat ledakan dapat menjatuhkan mereka dari ring. Anda harus tahu bahwa ini adalah pertarungan antara dua master tempur Yu Huang tingkat menengah tingkat 9.
Jika mereka bertabrakan, kekuatan serangan mereka akan sekuat itu Yu Huang tingkat awal tingkat 9, dan ledakan akan menghasilkan buntutnya, bahkan jika ia melesat ke sisi ring, sama kuatnya dengan Kaisar Yu tingkat pertengahan ke-7. Mengapa hal ini tidak membuat takut para master di Yu Huang tingkat 6? Terlebih lagi, beberapa master di tahap awal Yu Huang tingkat 6 sudah mulai tidak mampu melawan. Karena kekuatan tempur mereka baru mencapai tahap awal Kaisar Yu tingkat ke-7. Benar saja, bang, bang. Setelah beberapa kali berbunyi, beberapa ahli di tahap awal tingkat ke-6 Yu Huang tidak dapat bertahan dan langsung terlempar dari ring setelah ledakan masih lebih dari 20 orang di atas ring. Yu Huang adalah master di atas level pertengahan ke-6, jadi pertarungan antara Dilong dan Di Wei tidak akan berhenti. Ayo lagi. Di Wei melihat serangannya diblokir oleh Dilong, lalu dia menarik tinjunya dan kembali meluncurkan serangan putaran kedua. Oke, setelah melihat ini, Dilong menarik tinjunya lagi dan melancarkan serangan lagi. Dengan cara ini, kedua belah pihak terus menyerang dengan cepat, menghasilkan gelombang kejut ledakan yang dahsyat. Boom boom boom. Serangan yang terus-menerus dan cepat mencerminkan kekuatan klan naga kaisar dan alam semesta atribut api dari klan kaisar naga. Kekuatan ledakan. Konfrontasi head-to-head semacam ini adalah yang paling maskulin, tetapi gelombang kejut yang dihasilkan oleh ledakan terus-menerus seperti itu terlalu berlebihan bagi para master Yu Huang tingkat pertengahan ke-6 di sekitarnya. Kekuatan tempur dari Master Yu Huang tingkat 6 tingkat menengah itu telah mencapai Yu Huang tingkat menengah 7, dan kekuatan setelah ledakan adalah kekuatan Yu Huang tingkat 7 awal Master tempur Yu Huang tingkat menengah tingkat 7 adalah mustahil untuk terus menahan serangan setelah ledakan pada tahap awal Kaisar Yu tingkat pertengahan ke-7. Oleh karena itu, di bawah serangan terus-menerus setelah ledakan, Yu Huang tingkat 6 tingkat menengah itu secara bertahap menjadi tidak mampu menghidupi diri mereka sendiri. Pada akhirnya, mereka semua terlempar keluar ring setelah ledakan dan tersingkir namun, masih ada beberapa orang yang tersisa di dalam ring. Hanya master di akhir Yu Huang level 6 dan puncak Yu Huang level 6 yang tersisa, tetapi masih ada lebih dari selusin master yang tersisa. Oleh karena itu, pertarungan antara Dilong dan Di Wei belum berakhir secepat ini. Haha, kamu sudah lama berinisiatif menyerang, hebat kan? Kalau begitu giliranku yang menyerang. Dilong tertawa, lalu terbang ke udara, mengubah arah, dan membombardir Di Wei dari atas ke atas dasar. Mencari kematian, Di Wei meraung marah di dalam hatinya, lalu mengangkat tinjunya dari tanah dan memukul Dilong. Dilong terbang ke udara untuk menyerang musuh, dan dapat memanfaatkan keunggulan medan untuk membombardir lawan, namun keunggulan ini sangat lemah, sebenarnya bukan keunggulan sama sekali, dan karena kaki meninggalkan tanah, sulit digunakan. Kekuatan di dalam, dan hanya bisa mengandalkan kekuatannya sendiri. Itu hanya serangan dan pertarungan, yang menghabiskan banyak kekuatan kosmik dan kekuatan mental. Oleh karena itu, ketika Di Wei melihat Dilong menyerang seperti ini, dia mengira Dilong sedang melihat untuk kematian. Namun, Dilong sepertinya tidak mencari kematian sama sekali. Sebaliknya, dia menjadi lebih berani saat bertarung, dan serangannya menjadi semakin kuat. Boom boom boom. Serangan terus-menerus membombardir tinju Di Wei dengan tinjunya untuk mendukungnya, tapi semakin dia mendukung, semakin dia merasa dia terkejut karena dia menemukan bahwa Kaisar Naga tampaknya semakin kuat saat dia bertarung, dan kekuatan mental serta kekuatan kosmiknya tampaknya tidak habis. Sebaliknya, dia dapat menggunakan kekuatan ruang dan waktu di sekitarnya untuk meledak menjadi pertempuran yang lebih kuat kekuatan. Kaisar Naga ini sangat kuat. Jika ini terus berlanjut, mungkin akulah yang kalah, bukan dia, tapi aku akan tetap berubah menjadi naga. Ketika Kaisar Wei memikirkan hal ini, dia tidak menunggu dirinya kalah, tapi langsung digunakan. Mendapatkan keterampilan transformasi naga. Aum Kaisar Wei meraung dengan marah, dan kemudian berubah langsung menjadi seekor naga, berubah menjadi naga merah sepanjang 100 meter, dan tiba-tiba menggunakan tinjunya untuk meledakkan Kaisar Naga ke langit. Wow, kamu bahkan tidak memberitahuku bahwa kamu telah berubah menjadi naga. Kamu ingin menyerangku secara diam-diam. Apakah kamu pikir kamu bisa berubah menjadi naga dan aku tidak bisa berubah menjadi naga? Dilong tertawa keras, dia terbang kembali ke udara, dan kemudian juga menggunakan skill transformasi naga, tetapi alih-alih berubah menjadi naga, Dilong menggunakan transformasi naga tingkat pertama, bentuk naga seperti lawannya. Saat naga kaisar menjelma menjadi naga kaisar menjelma menjadi naga merah raksasa yang juga panjangnya 100 meter dan terus membombardirnya dari langit. Pada saat ini, baik Dilong dan Di Wei telah meningkatkan kekuatan tempur mereka sedikit setelah berubah menjadi naga. Kekuatan tempur mereka telah mencapai tingkat ke-9 Kaisar Yu. Dengan kekuatan tempur yang begitu kuat, mereka saling berhadapan lagi. 1845.